boleh mahasiswa boleh lembur sampai malam-malam ya, Iya, betul. dengan meja gambar yang besar-besar gitu itu ya. Iya, peran gambar itu tentunya menjadi sangat penting ya. Kalau di luar memang belum suka bekerja dengan Iya, orang, bisa menjadi jadi bisa artis ini menjadi kalau artis ditekuni ini ya. betul. Idealisme boleh, sorry ya, tetapi ego jangan. Oke. Oke, selamat siang teman-teman. Wah, kita ketemu lagi nih di acara Info Session yang keempat. Bayangkan dari tema-tema yang kita angkat pastinya akan memberikan semangat baru untuk kita semua. Oke, perkenalkan saya Derajat Jatipurnama. Di tema kali ini kita akan mengangkat tema peran gambar 3 dimensi dalam desain interior dan desain furniture. Nah, tentunya di tema kali ini, wah ini perlu kita mengenalkan ini. Ini ada 3 narasumber. Jadi yang 2 narasumber ini tentunya teman-teman dari praktisi ya yang memang menekuni bidang-bidang desain digital. Nah, nanti kita perkenalan satu persatu. Oke, tanpa berlama-lama kita perkenalan dulu dengan Ibu Elizabeth Isti. Selamat siang, Bu. Selamat siang Pak Derajat. Salam sehat. Ini Oke, baik. Nah, mungkin sedikit bercerita ya. Ibu Isti ini dulu adalah alumni LPDI, Bu ya. Waktu itu masih Lembaga Pendidikan Desain Interior, yang mana Akademi Teknik PK ini adalah LPD ini adalah cikal bakal dari Akademi Teknik PK. Nah, kemudian ada Akademi Teknik PK, maka beliau dihadirkan di sini sekaligus sebagai narasumber yang akan nanti menyampaikan tentang tema-tema kita pada siang hari ini. Nah, Ibu Isti ini juga alumni juga ya, alumni LPDI, lalu kemudian sekarang juga aktif di HDI, Bu ya. Di HDI di kepengurusan sebagai apa, Bu? Belum sah ya, oke. Ya, oke. Nah, Ibu Isti ini kebetulan juga beliau ada kesempatan juga mengajar di Atpika. Jadi tidak ada salahnya bila alumni mempunyai kemampuan mengajar, ya pasti akan merasakan kesempatan juga mengajar di Akademi Teknik Pika. Oke, narasumber selanjutnya Mas Hinu Indrawardana. Selamat siang Mas Hinu. Iya, selamat siang Mas Derajat, selamat Oke. siang semuanya. Baik, nah Mas Hinu ini sebenarnya dosen juga. Beliau ini alumni Unika Sugio Pranoto, Mas ya. Iya, betul. Unika Sugio Pranoto, ambil S1 arsitektur dan S2 juga sama arsitektur Iya. juga ya. Nah, Mas Hinu ini juga kebetulan menggeluti di bidang gambar-gambar animasi. Nah, saya kira ini menjadi menarik gitu ya. Nanti kita kelotok satu persatu bagaimana peran gambar-gambar 3 dimensi ini terhadap penunjang pekerjaan kita, terutama di bidang interior design dan teknik furniture. Nah, kemudian ada Pak Ngesti Yuwono. Selamat siang Pak Nono. Selamat siang Pak Derajat. Siap, wah Pak Semangat Nono ya. ini dalam setiap sesi selalu ada gitu ya. Iya, betul. Ya, karena beliau sekarang masih sebagai Kepala Program Studi Desain Interior yang mana nanti akan lebih banyak berbicara tentang proses pendidikan belajar mengajar di Atpika, dan tentunya kayaknya ada kurikulum baru yang mau dibocorkan Pak ya. Iya, iya. Ya, nanti kita mendengarkan kurikulum dari dosen jadi teman kerja gitu ya. Nah, tentunya betul. Nah, kenapa kita menghadirkan 2 narasumber yang luar biasa ini ya? Karena segala sesuatu yang kita tampilkan di sini selalu terkait dengan proses pembelajaran di Atpika selama ini. Oke. Ya. Baik, untuk mengawali sesi kita pada siang hari ini, tentunya kita akan banyak mendengarkan bagaimana peran gambar 3 dimensi ini dalam setiap pekerjaan kita. Nah, kira-kira apa ini, Bu Isti, apa yang selama ini menjadi sesuatu yang menarik? Kalau gambar kerja ini kan atau gambar presentasi ya, kita biasa menyebutnya dengan gambar presentasi. Ya. Kenapa ini menjadi sebuah peran penting dalam proses belajar maupun dalam pekerjaan kita selama ini? ya, saya itu mungkin kalau dibilang anak zaman now, netizen bilang, Netizen ya. saya anak gen milenial, Pak. Anak gen milenial. Jadi ketika saya kuliah itu mengalami
perubahan zaman, perkembangan bahwa dari gambar 3D-nya itu masih manual ya Pak ya. Dulu masih ada teknik warna pakai cat air ya. Cat air, betul, Gambar ya. itu masih pakai Masih rapido ya rapido, kan. betul. Kita masih di pojok suka bersihin rapido. Nah itu kita mengalami itu Pak. Terus sejalannya waktu kita bekerja, kita mulai melihat perkembangan di dunia pekerjaan. Betul. Nah itu saya masih mengalami Dena itu masih ngewarna pakai pensil warna manual. A1, A2 itu tuh masih Masih mengalami ya. sampai mulai pakai Photoshop. Lalu masuklah 3D Max. Tapi waktu itu 3D Max di kantor itu tidak cukup diaplikasikan karena memang saya dulu lulus di konsultan itu 3D artist itu dilemparkan ke freelance. Ya. Memang dia khusus menjadi 3D artist. Ini Oke. juga salah satu challenge kalau kita jadi interior design. Kalau di luar memang belum suka bekerja dengan Ya. orang bisa menjadi 3D Bisa artist ini menjadi kalau artis, ditekuni ya. Betul sekali ya. Nah itu akhirnya setelah kembali ke Semarang saya mulai ngulik. Jadi 2011 saya baru kembali ke Semarang itu mulai ngulik, mulai seneng dengan SketchUp, terus kursus juga. Karena tuntutannya harus bisa semua Pak. Dulu kalau kerja di Semarang itu harus bisa desain, bisa 3D, render, bisa bikin RAB, bisa bikin gambar kerja, bisa nerangin sama tukang, ya kan? Bisa ngukur itu udah pasti. Oke. Nah, sejalannya waktu itulah. Jadi kayak bilang gen milenial itu mengalami semua. Oke. Nah ini menarik ya. Nah sekarang bagaimana dengan proses belajar mengajar di Akademi Teknik Pika? Nah mungkin Pak Nono ada sedikit informasi bagaimana peran gambar ini dalam konteks belajar di Atpika. Baik, terima kasih Pak Derajat. Jadi apa yang disampaikan Bu Isti mungkin ada benarnya ya benar sekali karena saya juga dulu mendampingi Bu Isti waktu di LPDI. Waktu itu mahasiswa boleh lembur sampai malam-malam ya. Dengan meja gambar yang besar-besar waktu itu ya. Masih manual ya. Sekarang zamannya sudah berlalu cepat sekali sehingga mau nggak mau kami juga harus mengikuti zaman. Ya. Jadi waktu itu kalau nggak salah pertama kali kita diperkenalkan dengan AutoCAD waktu itu ya. AutoCAD gambar kerja, terus AutoCAD, kemudian ke 3D, animasi belum waktu itu ya masih. Terus waktu itu berkembang dan seterusnya sampai render, animasi dan lain sebagainya. Mau nggak mau kita juga harus mengikuti Pak Derajat gitu. Kalau enggak ya kita ketinggalan. Ya memang kita harus selalu beradaptasi gitu ya. Jadi memang peran gambar itu menjadi penting. Ya, saya juga mengalami dengan gambar manual gitu ya. Tetapi seiring waktu mungkin ini sudah harus bergerak terus gitu ya. Sehingga kita harus mengenal dengan gambar-gambar 3D atau animasi. Nah, kalau menurut Mas Hinu, Mas, kira-kira bagaimana melihat peran gambar ini menjadi sebuah sarana penting bagi pekerjaan kita? Iya, peran gambar itu tentunya menjadi sangat penting ya. Sangat penting karena pertama memang dunia kita di situ. Bukan dunia seperti gambar seni lukis, bukan. Iya, betul. Iya. Tapi kita itu bisa menerjemahkan, bisa berkomunikasi itu ya dengan gambar. Dengan gambar ya. Iya, sehingga pada akhirnya kan bagaimana kita harus bisa menciptakan sebuah komunikasi yang bisa dimengerti oleh rekan kerja, oleh rekan bisnis, oleh tukang, ya. Nah itu mulai dari gambar tekniknya, gambar kerja, konsep desain, sampai ke animasi. Atau kalau perlu dari konsepnya sudah dianimasikan semua. Wah, nah, dari awal. Ya, dari awal. Wah. Nah itu jadi kita memang berbicara sudah menggunakan gambar. Wah. Gitu. Ya, wah, ini sudah semakin menarik ini. Dagingnya udah mau kelihatan ini ya. Sudah menyinggung sedikit soal animasi. Nah, oke, kita lihat untuk ini presentasi dari slide-nya Ibu Isti, coba bisa ditampilkan mungkin. Oke, baik. Nah, ini Ibu Isti akan sedikit menjelaskan bagaimana peran gambar 3 dimensi dan animasi dalam desain interior. Oke, kita bisa simak bersama. Ya, ini judulnya, boleh dilanjut. Nah, ini ada kata-kata imajinasi yang menjadi nyata. Jadi, basicnya kalau kita mendesain itu kan kita punya imajinasi ya. Meskipun yang kita tuangkan itu terkadang adalah imajinasi dari seorang klien,
ya kan? Atau yang memberikan kita proyek. Tapi kita sudah punya imajinasi yang dari gabungan permintaan-permintaan klien, kemudian apa yang menjadi kesukaannya, ya kan? Terus kalau kita nggak bisa mendeskripsikan hanya dengan kata-kata, mungkin sebagai, kan banyak ya klien itu orang awam, tidak paham dengan desain, material terutama juga itu, kita bagaimana kita bisa jelasin konsep kita. Nah, desain itu kan nanti pada akhirnya ketika kita bertemu klien, mereka akan bertanyanya simple, bisa dibikin nggak sih Mbak? Nah, ya kan, bisa jadi bagus. Atau kadang saya suka diajak meeting itu gini, Mbak Isti, saya lagi lihat kafe yang bagus nih, lagi baru di Semarang. Mbak Isti lihat yuk, plafonnya bagus. Saya mau pakai itu di rumah saya. Itu sering banget terjadi. Terus disinilah makanya lambat laun kalau dulu saya nyeket pakai pensil cat air itu mungkin kematangan warna pun berbeda ya. Nah, tapi kalau sekarang kita bicara yang kita hadapkan kan material sudah bervariasi. Orang jadi pengen tahu, oh kalau saya pakai material A itu jatuhnya kayak apa sih Mbak? Bagus enggak? Terus yang kedua, cahaya, lampu. Itu pengaruhnya kan penting banget dalam suatu elemen interior kalau kita bicara interior ya. Boleh di slide lagi Mas, yang slide selanjutnya. Itu salah satunya sih, tujuan kita adalah memberikan ilustrasi secara nyata kepada klien. Ini di sini ada tantangan dalam dunia desain. Klien tidak bisa membayangkan desain hanya dari denah dan mood board. Mood board itu mungkin kayak referensi foto-foto gitu. Karena nggak bisa kan comot sama, nanti permasalahan dari setiap rumah pasti berbeda-beda. Apalagi interior itu berhubungannya dengan arsitektur bangunannya. Nanti kalau banyak jendela gimana? Nah, misalnya kayak gitu. Terus ternyata, aduh Mbak, ternyata plafon saya itu bentuknya begini gitu. Terus kemudian perbedaan persepsi antara klien dan desainer. Nah, kalau digambarkan nanti jadi jelas. Mbak, saya tuh enggak mau kayak gini, yang saya maksud tidak seperti ini. Contohnya kadang cuma naruh motif parket aja bisa berantem ya. Itu salah satunya aja sih. Karena tapi kalau dengan kita memvisualisasikan dari awal itu mungkin bisa menjadi gambaran lebih dahulu ya. Kemudian revisi terus-menerus. Nah, ini sebenarnya yang sangat bikin puyeng kalau kita punya file tuh sampai R13 gitu kan. Karena kita dalam proses itu kan kita mencari benang merah antara keinginan klien, kemudian apa yang menjadi imajinasi kita dan imajinasi klien itu harus ada di titik temu. Dan pada akhirnya kan goalnya tuh kalau buat seorang desainer interior tuh goalnya itu dibangun bagus, ya tuh ada kepuasan tersendiri, bukan hanya 3D-nya di-approve atau bagus gitu, enggak, tapi bisa enggak dibuat. Nah, nanti mungkin di slide-slide nanti saya akan berikan juga, saya ada berikan juga dari 3D kemudian ke barang yang sudah ter-build up. Yuk Mas, lanjut. Ya, slide-nya. Nah, ini dari 3D itu kita bisa menjelaskan ide, kemudian menyampaikan nuansa, terus memberikan kepercayaan diri. Buat seorang desainer itu bisa ngomong, oh ini, nanti begini, nanti begitu. Nah, itu bisa dituangkan demikian. Lanjut. Nah, ini contohnya seperti ini. Kenapa saya bilang studi kasus? Kalau kita lihat yang kiri itu hanya denah, yang kanan itu sudah render. Nah, ini kita ngelihat dari denahnya aja, ya orang masih kebayangnya, ya Mbak, terus bentuk yang ini gimana ya Mbak? Plafonnya diapain ya Mbak? Lemarinya seperti apa ya? Backdropnya mau pakai material apa? Itu material, kalau kita bicara material kan banyak sekali ya, bahan ya. Nah, ini contohnya ini, akan lebih mudah ketika kita menyodorkan gambar yang kanan, ketimbang kita menyodorkan gambar yang kiri. Kalau dalam bentuk denah, meskipun ini visualisasikan sudah ada warna material, tapi belum nampak gregetnya. Mau seperti apa sih ini dibawa? Ini kebetulan master ya, master bedroom ya, atau kamar utama. Kayak apa sih gitu? Bener nggak Pak? Nah, ini di bawah juga saya kasih tools apa yang saya pakai, karena nanti mungkin bisa menjadi referensi bahwa di sini juga sama, mahasiswanya pakai yang sama ya Pak. SketchUp, saya pakai rendernya pakai V-Ray, kemudian diedit juga pakai Photoshop, nih saya lampirkan. Terus next Mas, ini juga render juga di view-view yang lain. Tapi ini kan kelihatan nih Pak, memang plafonnya itu mintanya dibikin demikian. Nah, ini lemari pakaian. Nah, memang ibunya itu maunya ketika pintu masuk itu memang ada display untuk koleksinya. Tas, kemudian maunya cermin yang luas, yang lebar gitu kan. Nah, ini salah satu cara kita berkomunikasi, membuat
3D atau visualisasi yang keinginan klien. Oh seperti ini Bu, gitu kan. Kalau saya bicara kaca itu materialnya sekarang bervariasi. Ini baru kaca bening. Ada klien minta maunya kacanya ribbon. Saya nggak mau dalamnya kelihatan Mbak. Bisa nggak digambarin? Nah itu juga. Terus yang kanan ini sebenarnya ada cermin. Ini dia maunya membungkus kolom. Karena ternyata kolom itu adalah jendela. Jadi kita harus tutup. Karena ruangnya tidak sempit, akhirnya saya buat partisi. Ruangnya itu memang bentuknya terlalu banyak jendela. Tapi kalau backdropnya saya tarik mundur, kejauhan. Dia nggak punya lemari lagi. Ternyata koleksi bapaknya minta dipisah antara bapak dan ibu. Nah, ini seperti itu. Tapi dengan seperti ini cukup menggambarkan, oh warnanya seperti ini ya Mbak. Nanti biasanya di presentasi juga saya bawa material lagi. Ini contohnya. Nah, nanti ada juga, ini belajar basic dari kuliah ya Pak, ilmu bahan. Nah, ini ada ilmu bahan. Kemudian ini ada mata kuliah Pak Nono ini dulu, pencahayaan. Nah, itu. Terus lanjut, saya mungkin cepat nanti gongnya Mas Hinu ini juga mesti keren juga. Oke, sambil ya. Nah, ini memotong sebentar. Nah, jadi peran gambar 3 dimensi itu tidak semata-mata hanya untuk hanya visualnya yang bagus ya. Iya. Disajikan ada set yang disajikan itu. Betul. Itu semua berdasarkan keinginan klien. Jadi ketika ditampilkan itu real ya. Iya, betul. Tidak cuma hanya hiasan semata. Tidak. Jadi memang saya mencoba ketika membuat gambar 3 dimensi itu ya memang saya tanya. Kadang pembagian lemari pun ditanya. Ada yang klien lebih suka, saya sukanya baju lipat saya lebih banyak. Atau yang memang ibu-ibunya Syahri, hijabnya kan panjang nih. Nah, dia rak gantungnya lebih panjang tuh lebih banyak. Nah, ini menyesuaikan dengan kebutuhan. Kembali tadi kan kita mempresentasikan antara imajinasi kita dan klien itu diketemukan kan. Supaya kan tadi tetap goalnya kan dia seneng, kemudian dibuat. Ya, jelas itu dibuat ya. Nah, ini kalau kita bicara furniture rendering. Ini ada 3 item yang saya bold bahwa dari material, kemudian warna dan ukuran. Kalau kita bicara soal, nanti mungkin mahasiswa yang teknik furniture itu juga belajar tentang rendering juga, tapi bukan di ruangan, cuman tunggal, supaya fokus di item itu sendiri. Kadang-kadang kalau kita nanti bekerja di perusahaan ekspor itu ada seperti ini, bikin untuk katalog. Ini kebetulan saya bikin katalog untuk buyer. Nah, dia mintanya view-nya satu-satu. Habis itu nanti ada ukuran, jadi buat katalog. Jadi banyak banget sih Pak jobnya. Jadi nggak cuma desain interior, tapi furniture itu kan bagian dari interior. Bagaimana kita memilih gitu. Kalau kita bicara interior, tidak hanya interior, furniture juga butuh diaplikasikan. Ya kan, kalau kayu kita bicara seratnya bisa lurus, vertikal, bisa horizontal, lah itu semua dibayangkan. Karena dari situ nanti produksi sudah bisa. Oh ternyata seratnya begini, nggak perlu nanya lagi. Bu Isti kemarin masangnya seratnya gimana ya? Nah itu nggak perlu nanya lagi Pak. Dari gambar sudah kelihatan. Betul. Terus warna fabriknya tinggal paling kita hanya approval aja Mbak. Materialnya yang mana? Seperti itu. Tapi warnanya sudah kebayang mau seperti apa. Next. Nah ini ada beberapa poin-poin sih. Kalau ini saya sudah fokus ke desain furniture ya. Di sini ada visualisasi bentuk, ukuran, proporsi, kemudian menjelaskan mekanisme dan finishing. Biasanya kalau misalnya tiba-tiba bednya itu bisa diangkat. Nah, itu biasanya nanti Mas Hinu nih jagonya bikin animasi nih. Kemudian ada yang standar ruang. Nanti biasanya ini bisa dipakai di ruang mana. Jadi kayak tadi saya bikin bedroom, oh bisa nih bednya masuk sini, bisa. Nah, semacam itu sih Pak. Jadi dari beberapa itu kita coba ilustrasikan juga. Next, cukup banyak ya. Jadi memang beberapa ini yang tunggal. Kita dari view depan, samping ini juga cukup kelihatan. Materialnya kan berbeda dengan yang tadi. Meskipun ini visual untuk headbed-nya sama, tetapi dengan bentuk kaki yang berbeda pun look-nya jadi berbeda lagi dengan material warna yang berbeda. Ini juga kita bisa menyantumkan ukuran sebagai gambaran. Oh ini ukuran berapa, tinggi berapa gitu. Ini kebetulan waktu itu untuk buyer sih, memang dia ada beberapa tipe kaki, tipe headbed. Ini nanti mahasiswa teknik furniture nih yang mungkin akan banyak membuat juga ini ya Pak ya. Kalau di sini juga praktek juga kan.
Oke, kalau lihat dari sisi bentuk ya sambil menuju yang lain, yang next slide selanjutnya. Sambil dari desain sendiri Bu Isti, itu kan seperti ada makna gitu ya. Seperti tadi ada bedset tadi, itu seperti menggambarkan sesuatu. Kira-kira dalam proses penciptaan karya itu ada konsep yang mendasari ide itu atau tidak? Soalnya kan tadi kelihatannya, wah ini kok ada unsur etniknya gitu ya. Itu mungkin ada cerita. Ini bedset ini apa ini maknanya ini ceritanya? Ya, kalau itu tadi saya juga diskusi dengan klien sih. Kayak detail-detailnya tuh mintanya seperti apa. Terus kemudian saya juga memberikan ide-ide. Oh nanti kakinya dibikin seperti ini. Kalau produk ya, kalau produk seperti itu sih. Karena kalau saya sambil gambar itu sambil mikirin konstruksinya bagaimana. Terus nanti dibuatnya dengan apa itu. Stepnya udah mulai saya pikirkan gitu. Nanti jangan sampai saya bingung itu Kang. Tapi saya pun juga berusaha untuk bisa diskusi dengan produksi. Pak, kalau saya bikin punya desain seperti ini nih, bisa nggak dibuat? Gitu sih Pak. Kalau ide tuh bisa mana aja sih. Jalan-jalan, dari kita jalan-jalan, mau jalan kemana aja. Kayaknya waktu itu saya habis jalan-jalan di Solo Pak, sendirian. Beneran, saya jalan-jalan ke keraton memang saya sendirian. Saya bilang Mas suami, saya mau jalan sendirian, mau keliling kota Solo, backpackeran sendiri itu. Nah, habis dari situ, terus kan saya meeting sekalian nih, ya. Kalau cuma jalan-jalan pulang nggak bawa cuan nggak bisa. Harus ada yang bayari jalan-jalannya. Maksudnya dapat project. Nah ini foto selanjutnya. Nah monggo Pak Derajat. Ini saya jejerkan antara 3D rendering dan hasil foto. Nah yang mana nih Pak Derajat? Wah, ini kalau dilihat, wah ini yang render yang mana ini ya? Nah, yang render yang mana, yang real yang mana ini? Kayaknya ini yang render yang kiri Bu ya, bener ya Bu? Betul ya Bu? Wah. Soalnya ada minionnya. Ada ya. minionnya. Ya. Oke, jadi memang ya ini ya, jadi apa yang ditampilkan itu berdasarkan realita di lapangan, apa yang diimajinasikan itu mirip seperti dengan apa yang sudah dirancang gitu ya. Iya, iya. Jadi ada beberapa poin yang biasanya saya tanyakan ke klien itu juga, saya kalau mendesain kalau nggak lihat lokasi juga nggak punya bayangan. Contohnya ini ternyata jendelanya sangat besar. Kalau di sini saya harus naruh korden, saya mikir kordennya gantungnya kemana gitu, karena nanti kena ke mebel saya enggak segala macam. Terus TV, ukuran TV maunya berapa? Saya dilihat dari segi ruangannya dulu. Ini ilmunya Pak Nono nih, harus pakai TV yang berapa inch supaya kenyamanan melihatnya itu lebih enak gitu. Itu. Ini jadi apa yang kita bikin diilustrasikan itu bisa menjadi barang yang bisa difungsikan gitu. Ini jadi saya di slide selanjutnya mungkin komparasi ya antara 3D dan barang yang sudah terbuild up. Nah ini juga sama, ini mungkin cepet aja ya. Yang kiri adalah 3D rendering, kemudian yang kanan adalah yang sudah terbuild up, Mak. Memang belum ada loose sih waktu itu saya foto. Next. Jadi goalnya memang kepengennya itu ya apa yang kita ilustrasikan itu bisa digambarkan gitu, bisa dibuat. Jadi memang tujuannya nggak hanya untuk klien atau pengguna ya, tapi juga sama produksi gitu. Kita bisa menerangkan, oh jadinya seperti ini ya. Sekarang apalagi kalau kita bicara lampu ya toh, materialnya mau yang ya sama aja, yang gelap atau yang terang gitu kan. Lampu juga sekarang bervariasi kan. Nah, ini juga sama, ini adalah proyek di Bank Jateng, di sini, Semarang, Pusat. Yang kiri adalah rendering, yang kanan ada yang sudah terbuild up. Memang ada perubahan di material itu hal yang biasa. Karena kadang kita butuh approval. Ini kayaknya material mau pakai yang ini nih, nggak cocok ini, mereka tidak suka. Nah itu hal yang lumrah sih, tapi tidak mengurangi garis merah, benang merahnya dari desain kita. Nah ini juga sama. Yang kiri adalah 3D-nya, yang kanan itu sudah mulai diinstal. Memang tinggal nunggu kering tadi cermin itu sama pasang wastafel sih. Tapi kan sama ya Pak, cuman ya itu tadi lampu mempengaruhi. Nah, ternyata kliennya suka, saya nggak suka yang putih Mbak, saya maunya yang warm white. Oh iya. Tapi ya nggak mengurangi ide dasar dari bentuk dari desain kita gitu kan. Karena jalannya waktu pasti ada kompromi, itu pasti ada. Itu. Ya, itu sih sering banget sih kalau kita habis ngasih 3D kan sekalian bawa material macam-macam itu.
Mana yang mau dipilih nih, ya kan? Senang yang mana ibunya? Ternyata nggak senang ya. Kalau itu terlalu berbeda ya, saya revisi itu lagi gambarnya. Ya itu pasti sih. Yang kita hadapi itu pasti dengan revisi, harus bergen lagi, itu tuh pasti sih. Mungkin, nah mungkin kita tadi sekilas melihat ya tampilan gambar-gambar yang sudah dikerjakan Ibu Isti. Nah, gambar-gambar itu adalah gambar-gambar project real gitu ya. Jadi memang itu disiapkan dan itu ditunjukkan kepada klien kita. Nah, kenapa itu menjadi penting ya? Tentunya itu ada ilmunya, Bu ya. Tetap ada ilmunya ya. Ya ada. Ada ya? Oke, ada ilmunya. Nah, sekarang kalau kita ngomong soal bagaimana ilmu belajar ini menjadi sebuah pengalaman penting ketika kita belajar atau menekuni di bidang interior design ataupun manufaktur furniture. Nah, sebelum nanti Bu Isti juga akan melanjutkan tampilan selanjutnya. Nah, bagaimana nih Pak Nono terkait dengan materi yang ditampilkan Bu Isti ini? Apakah mata kuliah yang ada di Akademi Teknik PIKA ini juga support terhadap ini hasil-hasil karya seperti ini, Pak? Ya, makasih Pak Derajat. Ya, pasti Pak Derajat. Karena bagaimanapun kita harus terus mengikuti zaman berkembang dan seterusnya ya. Kalau tadi di pembukaan diawali dengan bagaimana dulu susahnya menggambar ya. Kemudian mewujudkan bentuknya bagaimana dulu dengan maket ya, Pak. Maket ya. Dulu maket itu gimana buatnya harus harus detail gitu ya. Sekarang ya dengan animasi semuanya bisa dituangkan gitu ya, tanpa harus ada maket gitu ya. Makanya kita juga harus berkembang Pak Derajat. Berkembang, betul. Jadi di tahun 2025 ini nanti kita akan meluncurkan kurikulum baru. Wah, mantap. Kurikulum baru yang semuanya nanti akan mengacu ke permintaan pasar dan teknologi. Apalagi sekarang kan zamannya AI ya, AI. Ya, tentunya betul. Kita harus mengarah ke sana juga. Jadi praktisi, kemudian dari industri, pengguna lulusan, kemudian dari asosiasi, dari HDI, dan juga dari pengamat-pengamat interior di sini. Tentunya kami harus mengacu pada itu. Oke, begitu, wah ya, wah menarik juga ini. Nanti tentunya ini juga akan banyak melibatkan sektor industri juga, Pak, betul, ya. Betul, untuk bisa mewujudkan ini. Nah, kalau dari kacamata Mas Zinu ini, gambar-gambar itu kan menjadi suatu materi yang semakin real gitu ya, ditampilkan gitu ya. Dan orang melihatnya semakin yakin gitu. Seperti tadi Mas Zinu di belakang panggung juga menceritakan bahwa rentetan dari proses menggambar ini menjadi sangat penting karena itu merupakan tampilan gitu ya, tampilan yang memang ditujukan kepada klien yang istilahnya gambar ini memang benar-benar bisa diciptakan. Nah, gimana menurut Mas ini? Ya, seperti tadi. Jadi kita belajar ada ilmunya, ada ilmu yang harus kita pelajari. Tetapi ketika kita masuk di dunia kerja, itu kita harus bisa menerapkannya. Betul. Menerapkannya itu akan menjadi sebuah kita akan dinilai bisa itu karena kita biasa mengerjakan. Oke, sepakatnya. Jadi ketika kita membuat sebuah render, membuat sebuah modeling, atau nanti berlanjut ke animasi, kalau kita tidak terbiasa menggunakannya, ya kita hanya bergantung dengan proyek-proyek yang ada aja. Nah, itu terkadang pertanyaannya ketika tidak ada proyek kita ngapain gitu. Iya kan? Untuk mempelajari itu semua terus sampai kita bisa menciptakan gambar-gambar tadi yang menyerupai foto, itu kan juga melalui sebuah proses yang panjang. Proses panjang. Ya, dan kita juga belajar merasakan suasana. Ya, itu yang ilmunya tidak ada. Karena ilmunya hanya di diri sendiri. Sama feelingnya. Ketika kita sudah bicara feeling, ya mau tidak mau mungkin Mbak Isti atau Pak Nono kan mengetahui tentang color temperatur. Ya itu juga harus kita pelajari.
kita pelajari, tapi ketika kita tidak mempraktekannya juga akan sulit. Oke, Ya. betul. Ketika kita akan mempraktekkan, terus kita nanti mengkomunikasikan kepada klien bagaimana. Karena terkadang klien itu ketika melihat nuansa ruang kuning itu kesannya gelap dibandingkan yang putih. Oke, betul. Padahal sebetulnya ketika ada pertanyaan, terang mana lampu 10 watt bomb white dengan 10 watt daylight? Sebetulnya kan sama. Sama, betul. Cuma nuansanya yang Nuansanya, berbeda. oke. Itu aja. Nah, itu yang harus bisa kita komunikasikan ke klien. Jadi ketika klien, saya nggak mau ruangannya gelap. Terus kenapa lobby itu selalu menggunakan 3000 Kelvin misalnya, atau 4000 Kelvin. Saya maunya yang terang. Ketika pernah saya balik bertanya, yang diinginkan yang seperti apa lobbynya? Saya mau yang terang. Yang terang seterang apa gitu. Satu lampunya paling nggak sekitar ya 60 wattan lah gitu. Ya. Akhirnya saya bawa 60 watt 3 macam. 3000 Kelvin, 4000 Kelvin dan 6500 Kelvin. Sama aja. Ya, cuma nuansanya jadi berbeda. Nah, itu yang sebuah ilmu yang kita pelajari, kita praktekkan supaya kita bisa mengkomunikasikan pada klien. Oke. Gitu, supaya ilmunya tidak berhenti di kita aja. Oke, Kan seperti siap, itu. ya. Harus terus berkembang. Terus kita juga harus bisa sering dolan ya. Sering dolan, betul. Orang-orang seperti kita itu kan isinya sering dolan. Sering piknik gitu ya. Sering hunting. Saya sering tiba-tiba bolang kemana sendiri gitu. Iya. Sering hunting untuk mencari bukan suasana hati tapi suasana ide. Iya. Ide, oke. Suasana hati itu Suasana nanti hati. aja. Ikuti suasana hati nanti nggak cair. Oke, ya. Jadi sedetail itu ya. Ketika kita menerjemahkan gambar itu tidak hanya sebatas tampilan. Ternyata ada hal yang perlu dijelaskan bahwa penerapan objek gambar 3 dimensi itu tidak hanya sebatas oh ini kelihatan bagus, tapi ternyata ketika kita mengulik satu persatu bagaimana pencahayaannya, lalu mengatur layoutnya atau materialnya itu benar-benar harus real gitu ya, real dan itu bisa diterapkan. Nah makanya itu ada ilmunya. Nah mungkin kalau soal ilmu ya tentunya masing-masing punya pengalaman belajar di tempat kuliah masing-masing ya, tetapi harapannya di Adpika ya semoga nanti bisa diajarkan juga karena ini menjadi penting sekali. Jadi tidak hanya sebatas ilustrasi tetapi juga sebagai representasi dari ide yang memang real diciptakan. Oke, nah sambil menunggu ini slide-nya Bu Isti masih ada pada ini? Oke, nah sambil menunggu slide-nya lagi. Nah ini saya kira menjadi pelajaran juga bagi kita semua bahwa tampilan gambar yang menarik itu ternyata mampu menarik minat klien kita karena yang namanya saja ilmu terapan ya Pak ini ya, Ibu ya. Jadi ini harus praktek gitu ya. Oke. Nah, ini mungkin Bu Isti bisa menjelaskan lagi nih. Ini saya mengikuti perkembangan anak muda sih Pak sebenarnya. Kalau dulu saya terlalu bergeming dengan V-Ray, kalau kita bicara engine ya Mas ya. Ternyata sekarang udah mulai ada Enscape yang lebih ringan, kemudian lebih cepat, hitungan detik gitu kan. Jadi saya juga harus upgrade diri nih. Karena mesti kalau saya ketemu sama mahasiswa, Bu, Enscape dong, Enscape gitu. Ya udah, ini saya mencoba untuk karena di sini kan juga ada mahasiswa juga ya yang mau belajar juga. Saya juga sering ketemu sama teman-teman HDI. Hari gini masih pakai V-Ray, Mbak, pakai Enscape dong gitu kan. Jadi saya upgrade, kayak tadi Pak Nono bilang, dulu zamannya masih tulis, ya mau nggak mau kita harus melek dengan perkembangan sih. Terutama di Pika ini juga sama. V-Ray dan Enscape juga kita ajarkan bersamaan. Kenapa? Karena memang kita tidak tahu standarisasi perusahaan itu masih ada yang menggunakan V-Ray juga. Atau sekarang sudah banyak menggunakan Enscape. Jadi 2 materi kuliah ini juga kita kasih ya Pak Nono ya. Di semester 2 itu sudah ada. Jadi teman-teman sudah belajar tentang bagaimana merender menggunakan V-Ray. Ini saya mengkomparasi sih. Dua engine ini tidak ada yang saya bilang jelek ya. Semuanya bagus. Semuanya bisa mempresentasikan apa yang menjadi imajinasi atau keinginan kita. Nah, ini cukup menarik sih
ketika saya mengulik Enscape itu jadi keponya tuh naik lagi gitu. Aduh, gimana nih bisa cepet banget gitu, seneng banget gitu kan. Nah, ini yang apa yang saya dapat itu saya coba gali terus sih, Mas. Sekarang kan animasi juga pakai Enscape cepet banget ya kan. Kalau dulu tuh kayak nunggu semalaman, ya ampun, render itu semalaman Pak, sampai nunggu itu udah sampai pagi bangun nge-save, habis itu pindah ke scene yang lain ngerender lagi gitu. Kalau sekarang enggak, cepet banget. Jadi memang harus mengikuti, kemudian harus paham gitu kan, tapi tidak mengurangi esensi dari kita tujuannya desain itu, benar, nggak mengurangi sih Pak. Jadi dua hal itu sangat bisa digunakan. Dan nanti ya kita belajar ya Pak. Ada ya di mata kuliahnya mahasiswa pasti ya kan. Jadi lulus dari sini sudah siap lah ya, siap desain. Kadang aja belum lulus udah terima job kok Pak. Gimana coba? Oh kalau ketemu di luar, loh kamu ngapain di kafe? Saya meeting sama klien Bu. Jangan bilang Pak Nono gitu katanya. Ya, oke, ini sangat menarik sekali ya. Jadi teman-teman ini kalau belajar gambar itu ya pastinya karena semua materi-materi yang diberikan di Admika ini kan tidak melulu dengan berbau teknologi gitu ya. Tetap basic menggambar manual itu harus tetap ada. Pasti. Karena berawal dari situ ya. Dari gambar manual kemudian bisa ditransfer ke gambar animasi atau gambar 3 dimensi. Nah, kalau kita di lapangan, kalau pas nerangin sama tukang bikin kan nggak mungkin bawa laptop. Oke, betul. Ya, otomatis nyari kertas atau tembok, gambar. Oh bikinnya begini, ini yang pasti terjadi ya Mas. Iya. Mbak ini bikinnya gimana Mbak? Gitu. Kalau di workshop kan nggak mungkin saya masak buka laptop tak gambar otomatis. Kelamaan Bu ya. Kelamaan ya. Mau nggak mau memang sketch dasar itu penting ya, meskipun ya kalau ngomong jadi bagus atau enggak itu balik lagi latihan. Ya, latihan. Pak Nono gambar saya dulu juga nggak bagus ya Pak ya. Tapi semakin berkembang saya suka kalau sambil dengerin apa saya sambil coret-coret. Ya itu tadi sih belajar sih. Kalau saya belajar enggak pernah putus sih. Ini belajar terus pokoknya. Belajar terus, ya. Nah, Mas Inu pengalaman gimana Mas dulu waktu mengawali belajar di arsitektur ya pasti juga tetap masih mengenal gambar manual ya, iya. pasti. Manual. AutoCAD sudah. AutoCAD sudah ya. Masih rilis berapa waktu itu? Masih pakai disket. Oke, masih Iya, disket ya. Disketnya nggak cuma satu, ada beberapa disket. Oh, Jadi mau pakai tools ini ganti disket. harus ganti disket Ya, lagi seperti ya. itu. Oke. Kemudian masuk ke rilis berapa itu? Rilis 14 yang mulai ada perkembangan. Iya, dulu masih underdose AutoCAD-nya. Saya ngalami kalau disket saya ngalami dulu. Mau ngelamar kerja dulu ngirim disket juga gitu. Iya. Ya seperti itu. Itu perkembangannya sangat cepat sekali. Cuma ketika saya kenal animasi ya pada saat kerja. Ya, pada saat kerja pertama kali ya saya mulai kenal animasi. Terus sepertinya enak buat komunikasi gitu. Cuma kalau tadi Mbak Isti sempat ambil kursus, saya juga ambil kursus, tapi kursus independen. Kursus independen. Belajarnya ya tidak perlu menunggu proyek atau mencari hal-hal yang sulit. Oke. Iya, benda di sekitar kita aja. Ketika kita melihat meja ini misalnya, langsung kan kita pasti akan bermain imajinasi. Ini kalau saya bongkar, terus saya masukkan lagi gimana ya? Gitu. Tapi itu kita tuangkan dalam bentuk animasi. Nah seperti itu. Kemudian tekstur materialnya itu dulu mungkin Pak Nono atau Mas Derajat, Mbak Isti ngalamin kita seneng memotret tekstur-tekstur material yang kemudian kita olah di aplikasi Photoshop. Iya, betul. Ya ketika kita membuat meja ini ya ada teksturnya udah seperti yang kita inginkan. Betul. Jika kita memang akhirnya tidak belajar dengan satu aplikasi aja. Banyak aplikasi ya? Pada akhirnya. Iya. Oke. Termasuk ke animasi itu juga banyak sekali aplikasi pendukungnya. Terutama untuk post production-nya. Sebuah video itu sudah jadi masih di mix lagi ya. Iya, masih di mix lagi. Nah, itu yang mengasihkan di situ.
Oke, ya, gitu kan, ya, satu-satu di betul. edit, Iya, ya kan. itu yang mengasihkan di Tambah situ. lagu segala macam. Kalau sekarang anak saya tambah emo-emo ya kan. Tambah emo. Nangis, lembur berapa malam gitu kan. Sudah habis berapa kopi. Berarti, iya. Jadi memang ini ya menariknya itu di situ ya. Nah, karena mungkin saat ini kan kita sudah disupport dengan teknologi yang lebih maju ya Pak Nono ya terkait dengan AI. Namun setiap pengalaman yang kita pelajari mungkin masing-masing berbeda ya. Kalau ketika zaman saya, Bu Isti, Pak Nono, Mas Hinu, ya pengalamannya dulu untuk mencari material itu harus moto material bener gitu ya. Nggak ada web ya, nggak ada apa 3D modeling terus ngambil sampel-sampelnya nggak ada gitu ya. Nah, nggak ada. Nah, itu dinamika ya. Tapi seiring waktu perkembangan teknologi desain itu apalagi software desain itu semakin berkembang. Material sudah semakin real bisa kita dapatkan langsung di dalam webnya ya. Oke. Nah, ini kita ngulik lagi kembali ke materinya Bu Isti. Monggo Bu. Iya. Next aja. Ini cuman hanya perbandingan aja sih Pak, bahwa dengan segala metode itu kita bisa mempresentasikan ke klien. Cukup sampai lah konsep kita tuh sampai. Karena ini kan ada, nah ini saya juga membandingkan yang di engine-nya kita bisa pakai Inkscape, V-Ray, sama-sama goal-nya kan supaya klien itu bisa memahami. Tapi tidak mengurangi esensi apapun gitu. Kayak nanti mungkin Mas Dinu pakai dengan engine yang lain gitu, nggak apa-apa gitu. Mana yang bikin enjoy kita aja sih. Kalau saya bilang ya, kita udah enjoy dengan ini ya sudah. Cuman kan saya kadang keponya tinggi. Apalagi ini hype-nya anak muda itu Bu Enscape. Oke, kita belajar bareng gitu. Jadi nggak cuman saya. Kadang kalau saya belajar dengan mahasiswa juga mereka trial error juga, kita kalau saya nggak ketemu atau tidak pernah bertemu dengan masalahnya, kita cari solusi bareng-bareng. Yuk, sambil belajar. Next. Nah, ini hanya sebagai closing dari saya bahwa gambar 3D itu alat strategis. Jadi bukan hanya hiasan. Ketika saya menjadi desain interior dan furniture itu gambar 3D itu membantu mempresentasikan kan. Kalau klien atau pemilik proyek itu jadi terbayang. Oh, kamarku mau buat desain seperti ini. Oh iya, nanti bednya taruh sini, TV-nya segini. Itu saya belajar di mana, meja kerjanya di mana, biasanya seperti itu. Supaya tidak terjadi peperangan antara bapak dan ibu, karena ternyata ibu barangnya lebih banyak daripada bapak nggak punya tempat. Nah, itu biasanya yang terjadi seperti itu. Atau koleksi tas saya banyak. Nah, itu. Terus tukang konstruksi atau tim produksi, jelas ya, visualisasi 3D ini jadi buat bayangan. Kayak tadi yang saya bandingkan itu memang selain gambar kerja, saya berikan 3D juga. Jadi mereka terbayang, oh bentuknya seperti ini nantinya, terinstalnya seperti ini. Contohnya tadi di beberapa tempat tadi kan memang ada kolom-kolom yang saya tutup. Nah itu kita sudah cukup menerangkan. Meskipun gambar kerja nantinya juga akan membantu di dalam produksi secara real ya, ukuran aslinya ya. Itu untuk dari tukang. Marketing jelas, siapa yang nggak senang lihat 3D gitu kan. Sekarang medsos itu udah luar biasa kan. Ini sebagai alat marketing kita juga branding kita juga gitu kan. Apalagi nanti dibikin before after. Oh ini waktu 3D-nya, ini sudah terpasangnya ternyata, oh bisa toh. Udah jadi kayak gini ya. Dulu kalian saya gitu. Saya dulu nggak bayangin loh Mbak. Saya dulu cuma dari gambar ya Mbak. Kamarnya beneran ya Mbak, bisa begini ya Mbak. Itu tuh sampai diceritain, terus difoto terus gitu. Besoknya, ya ampun Mbak, saya ngaca lama banget di sini, kayak gitu. Ini memang real, ada klien itu kan bermacam-macam ya. Saya sampai lama di kamar mandi itu gara-gara ini loh dibikin cerminnya begini kok cakep ya gitu. Nah ini kepuasan klien adalah salah satu reward kita juga, reward ya. Selain terbuat atau terpasang sesuai dengan apa yang menjadi imajinasi kita. Itu terus suatu saat mereka akan kembali lagi ke kita kan. Nah, itu seperti itu. Ini juga teknik-teknik yang didapat ini di sini. Pak Derajat nih, teknik marketing juga ini ya kan. Nah, ini kalau saya dari gambar yang tidak bergerak ya. Mungkin kalau yang kita bicara animasi ada jagonya ini, Mas. Ya. Oke. Nah, ini. Ya, terima kasih. Ya, jadi sedemikian pentingnya gitu ya peran gambar 3 dimensi ya sebagai gambar presentasi gitu ya. Nanti itu disajikan di hadapan klien sehingga itu memberikan rasa klien itu seolah-olah
kayak wah puas gitu ya. Oh hasilnya itu pasti akan seperti ini. Karena pasti pertanyaan-pertama gini, beneran Mbak bisa dibikin kayak gini? Itu pertanyaan gitu. yang sering muncul seperti itu Sering ya. muncul. Sering muncul ya. Nanti setiap hari datang, ya bagus ya, ternyata bagus ya, Oh. gitu. Karena mereka tidak terbayang, meskipun sudah dibuat 3D pun begitu jadi ya itu tadi sampai ngaca lama. Sampai loh, Pak. ngaca lama. Seperti wah kok bisa ternyata bisa Iya, diterapkan benar. seperti itu. Oke, ya itu paparan dari Ibu Isti ya terkait dengan bagaimana peran gambar 3 dimensi itu menjadi sangat penting ya dalam menyajikan materi-materinya di dalam gambar itu di hadapan klien. Nah, tentunya akan lebih menarik lagi apabila gambar ini memiliki sesuatu yang berbeda. Nah, tadi kita ngomong sedikit soal ada gambar animasi. Nah, seberapa penting juga ini gambar 3D animasi dalam proses belajar mengajar kita dan tentunya bagaimana peran gambar 3 dimensi dalam pekerjaan kita. Nah, ini kita ganti dengan Mas Hinu ini ya. Nanti mungkin lebih banyak menjabarkan bagaimana gambar animasi itu menjadi sebuah proses yang menarik. Oke, kita tampilkan slide-nya. Ya, kalau untuk animasi, nah ini pertama kali yang harus kita pahami salah satunya adalah mengenai pencahayaan. Oh, pencahayaan. Iya, Oke. pencahayaan. Masalah nanti menggerakkan objeknya atau kita pengen objeknya itu bergerak seperti apa, itu udah imajinasi kita. Imajinasi ya. Iya. Tetapi kalau kita pada saat nanti terakhirnya kita masih bingung mengenai nuansanya bagaimana, itu yang repot. Jadi paling enggak kita sebagai seorang desainer harus paham dulu ya, paham mengenai pencahayaan ruang itu penting. Color temperatur, color temperatur jangan sampai untuk master bedroom diberikan penerangan yang cukup besar. Dan itu kan sebetulnya untuk penerangan sendiri ini ada ilmunya juga. Ada ilmu yang bisa kita pelajari dalam satu ruang, itu kebutuhannya berapa lux kan gitu ada. Kemudian nanti butuh berapa titik lampu itu ada. Nah, tinggal nanti bagaimana kita sebagai seorang desain mengejawantahkan dari aplikasi tadi ke desain kita untuk dikomunikasikan pada klien. Oke. Iya, jadi kebutuhan ruang belajar tidak kurang dari sekian lux itu tercapai. Tetapi nuansanya seperti apa itu yang harus kita olah. Ya, jadi itu sama-sama misalnya 100 watt tapi nuansanya kan beda. Antara warm white, daylight sama cool white. Ya ini saya bawa cuma 3 aja. Sebetulnya kan banyak. Ya, ada 2.700, ada ya masih banyak lagi. Kecuali ruang operasi ya. Ruang operasi ya itu nuansanya harus mau ya tetap putih ya. Putih dan itu di atas 1.500. Nah, tapi kalau sebuah ruang operasi kita kasih full white kan enak ya sebetulnya. Tetapi itu tidak bisa ya. Nanti organnya berubah. Iya, itu tidak bisa. Nanti jadi kadang seorang desainer itu memiliki idealisme boleh. Tetapi jangan memiliki ego yang tinggi. Oke. Nah, ini bagus ini. Sepakat ini. Idealisme itu perlu ya, seorang desainer perlu. Ya, tapi egonya nggak boleh. Nggak boleh. Ya. Contohnya tadi ruang operasi. Ruang operasi kalau warnanya cool white kan enak gitu. Masuk adem, nggak stres ya. Tapi bagi seorang dokter itu mengganggu. Ya, mengganggu. Nanti kalau ada apa-apa salah ininya dan lain sebagainya. Nah, karena ternyata di kedokteran pun organ-organ itu warnanya juga sudah dipelajari oleh dokter. Oke, betul. Berbeda. Nah, itu kalau nggak benar-benar putih dan terang di situ, justru mengganggu dokter. Ya, kita mengutamakan si pasien supaya nggak stres, tapi yang stres dokternya kan repot malah. Nanti diagnosanya ditambah bikin pasien. Iya, pasiennya nanti dulu lah, kan dia dibius kan, dibius udah biar aja gitu. Yang penting dokternya. Nah, itu salah satu contoh aja sih. Kita memang perlu punya idealisme tinggi, perlu.
tapi egonya nggak boleh tinggi. Terutama dalam membuat proses gambar 3 dimensi ini, Mas ya. 3 dimensi Oke. sampai selesai. Sampai Pas selesai ya. realisasi itu jangan sampai debat hanya karena masalah ego aja. Ego, Nah, oke. itu. Kadang kan di lapangan seperti itu banyak. Iya, betul. Itu buat toko jewelry aja dulu saya juga udah putih tapi ada yang punya efek. Ya, terutama yang berlian, ya kan? Iya. Dia maunya Betul. pokoknya gimana caranya itu berliannya jadi menarik, mengkilat gitu. Nah, itu juga sama sih. Iya. Sama itu juga efeknya dari cahaya juga ya, sama juga ya. Dari cahaya. Karena maksud kita dengan memberikan penerangan yang sudah pas, semestinya berlian itu akan sudah kelihatan, tetapi si owner pengennya gimana nanti dengan penerangan itu menjadi semakin lebih cantik. Oke. Nah, itu termasuk kita harus menata lokasi berliannya itu di mana. Oke, Kita ya. sesuaikan dengan sudut cahaya lampunya. Nah, itu. Oke, wah ini menarik sekali nih ya, semakin detail gitu ya. Jadi segala sesuatu itu diperhitungkan, Mas ya. Diperhitungkan ya, karena ini diterapkan dalam di lapangan gitu ya. Nah, kalau soal software nih, Mas itu biasa pakai apa ini? Kalau software, ya kalau saya sendiri sih pakainya 3D Max. 3D Max ya. Iya, tapi nggak nutup kemungkinan yang lain. Yang lain ya. Pasti gandeng geretnya ada. Gandeng geret. Iya. Kalau 3D Max itu ya karena saya pegang udah sejak 3D Max 3,5 ya. sampai sekarang ya dari V-Ray-nya sampai terus akhirnya gandeng geretnya paling nggak dengan Adobe After Effects, Premiere, Oke ya. Iya. Buat ngedit video ya. Tapi nggak nutup kemungkinan juga saya belajar juga dari anak-anak yang sekarang ya. CapCut. CapCut. Saya pelajari juga itu. Ya seperti itulah. Kita tetap harus mengikuti perkembangan. Betul. Perkembangan. Karena saya bertahan dengan 3D Max. Dengan spek komputer yang tinggi pun tetap kalah dengan Enscape untuk masalah kecepatan. Ya. Iya. Untuk menghasilkan hasil yang sama, ya hampir sama. Ya. Iya. Pada akhirnya saya harus merelakan kalau udah bicara mengenai deadline ya udah saya nggak bisa bertahan dengan 3D Max. 3D Max ya. Iya. Sama. Kecuali deadline-nya masih panjang. Masih panjang. Ya. Setinggi apapun spek kita ya tetap kalah. Iya, sekarang makanya besok bisa selesai. Nah, itu kalahnya dengan itu. Sekarang kan mikirnya dibalik. Dengan spek tinggi tapi pakai software yang rendah. Nah, itu. Jadi 1 jam bisa ngasilin berapa render. Daripada 3D Max 1 jam belum tentu kelar. Betul. Wah, ini studi kasus ya. Ya ini studi kasus, ini real ya. Studi kasus yang memang real. Ya contoh aja. Ya, contoh aja. Untuk sebuah proyek itu saya pernah hampir ya 30 jam. 30 jam. Iya, 30 jam. Satu view dan itu saya harus siapkan waktu itu saya siapkan berapa UPS ya. Karena takutnya kan musuh kita kan satu itu seorang renderer itu musuhnya PLN. Betul. Benar. Udah 98% tiba-tiba listrik mati. Wah, aduh itu selesai. Habis mati baru dapat pemberitahuan ternyata jatahnya mati sampai sore. Waduh. Dan itu ketika kita merender yang kompleks banget itu kan biasanya pencahayaan itu yang mulai berat. Karena dia menghitung banyak aspek shadow-nya. Kemudian dari sini aja saya lihat ada beberapa shadow di bawah meja ini. Betul. Dari ini aja yang dihitung oleh 3D Max itu kan dia ngitungnya per dotnya. Ya. Apalagi shadow dari kaca seperti ini. Itu lama. Ya, lama. Nah, jadi terus pas kita lihat hasilnya lampunya kurang terang, ulangi lagi. Berarti kan kita harus bisa sudah memperkirakan kira-kira 30 jam lagi. 30 jam lagi. Pangkas dulu, lightingnya dikurang-kurangi.
Nah sekarang kalau ada yang lebih cepat, kenapa enggak? Oke, Ya, betul sekali tapi ya ya. jangan ditinggalkan 3D Max-nya, seperti itu. Tidak bisa meninggalkan Mira juga. Iya. Oke, mungkin sambil slide mau yang ditampilkan yang mana nih Mas Hidu? Ya slide yang kedua tadi nggak apa? Wah, ini Saya tidak membawa Ah. slide, tapi bawanya ya contoh-contoh video aja. wah ini monggo Mas Hidu. Nih, silakan Mas Hidu. Ya ini video ini bisa kita buat, bisa disertakan untuk misalnya ke sebuah produk yang knockdown dibeli oleh customer. Customer ya. Ketika melihat video seperti ini kan Paham ya, Iya, langsung paham. nangkep gitu ya. Iya. Ya kayak gitu, Wah. kayak saya gini, kalau beli kan rakitan gitu, rakit sendiri. Kalau ada Iya. ini kan enak ya. Oh. Gambarnya sudah lengkap. Nah. Biasanya kalau kita beli yang rakitan itu kan gambar sudah lengkap. Sudah lengkap ya. Sudah ada kodenya ini. Tapi cara pasangnya gimana gitu. Nah itu yang paling penting. Yang paling penting itu ya. Nah itu salah satunya ketika kita belajar animasi ya, untuk ini salah satunya. Ini animasi yang sangat sederhana sebetulnya. Karena di sini kita belajar di desain itu, animasinya tidak sekompleks kita membuat animasi karakter. Karakter ya. Nah itu, jadi terkadang waktu pengalaman saya mengajar itu mahasiswa sudah takut dulu. Animasi itu susah, toolnya banyak banget gitu. Iya. Nah itu, apalagi pakai 3D Max, wah itu susah banget. Susah banget ya. Iya. Nggak perlu kita pelajari semua. Ya, nggak perlu kita pelajari semua, sesuai kebutuhan aja. Nanti kalau mau belajar semuanya, ngulas dari A sampai Z-nya 3D Max, sampai codingnya 3D Max, Iya, betul. Ya itu untuk diri kita aja. Untuk diri kita. Oke, betul. Iya, Ya. untuk diri kita. Untuk diri kita, untuk menunjang apa yang sudah kita bisa untuk kita kembangkan lagi. Nah, yang penting bisa membuat seperti ini dari yang paling sederhana seperti ini. Nah, itu nanti pasti tertarik lagi. Ya. Nah, itu Kepo lagi ya, apalagi harusnya seperti itu. Membuat satu berhasil, waduh. Biasanya seperti itu. Ketika satu penasaran berhasil, itu. Nah, penasaran. Di sini kita juga udah bermain dengan kamera. Jadi kameranya kita mainkan. Ini bukan objeknya yang berputar, tapi kameranya yang berputar. Oke, kamera. Kameranya yang melakukan zoom. Jadi ini animasi kameranya. Oke. Jadi bukan objek yang kita putar ini sebetulnya. Ya bisa kita video lain, Mas. Mungkin coba tampilkan yang lain. Yang Wah, ini. Yang lain dulu aja. Kalau ini udah ke arah karakter. Oke, ya ini arah karakter ya. Furniture. Ya ini juga. Oke. Merek ini ya. Simon. Ya. Nah ini pun ketika dia mengeluarkan produk yang keluar selalu disertai dengan video. Dari proses pembuatannya, kemudian ukurannya di sini juga bisa ditampilkan. Kita menggunakan animasi. Nah ini kita bisa membuat animasi ada ukurannya seperti ini. Oke ya. Nah ini kalau bagi orang awam bisa sambil dicocokkan dengan gambarnya. Iya betul. Dari gambar bisa dilihat langsung ke animasinya. Oh cara pasangnya seperti itu. Ya. Nah gitu. Berarti semakin dimudahkan ya dengan adanya gambar animasi. Harusnya dengan kita membuatkan seperti ini semakin memudahkan. Semakin memudahkan pekerjaan kita juga lebih mudah. Iya. Kita ke bengkel kerja, ke workshop juga lebih mudah. Ya. Seperti tadi saya sempat ngobrol dengan Mas Derajat bahwa di bengkel kerja di daerah Tangerang sana ada yang sudah pakai layar proyektor. Layar proyektor ya. Jadi tukang itu tidak memegang lembar kertas plano yang gede itu, tapi juga sambil lihat animasinya di layar monitor. Oke, langsung tahu ya. Tahu cara merakitnya bagaimana. Di samping itu mungkin tukang juga belajar juga ya. Wah ini ilmu baru ini. Tapi sejauh ini belum ada dari tukang itu pengen belajar animasi.
Jangan Mas, nanti Mas Inu dengan saya. Jangan. Ya kalau mau belajar ya di APK ya Pak ya. Saya tawari selalu geleng. Saya Selalu tawari geleng. Oke, Pak, ini selanjutnya nih animasi selanjutnya. Pak. Ya, ini juga Konstruksi. ya Wah, ini konstruksi ya. Akan beda ketika kita melihat gambar kerja dengan yang sudah dianimasikan. Ya, betul. Jadi ketika kita mulai masuk ke animasi seperti ini ya sudah harus ada gambar kerjanya. Oke. Kecuali betul. tadi kita sudah tidak ada project, ya kita lihat meja ini, kita ukur sendiri, kita buat animasinya. Jadi itu kenapa juga kemana-mana saya selalu bawa meteran. Meteran yang 1 meter dan 3 meter itu ada. Kemana-mana Mas? Iya, jadi ketika ya karena sering dolan ya. Sering dolan betul. Nah, duduk di mana misalnya di sini Ukur, ini ya. kursinya menarik. Nah, pasti saya ukur ini. Saya ukur, saya catat. Nanti di rumah kalau pas senggang ya saya coba buat modelingnya, dianimasikan. Ya. Nah, itu menjadi apa ya? Untuk saya sudah jadi seperti kebiasaan. Kebiasaan, betul. Iya, jadi kebiasaan. Jadi tidak berhenti ketika tidak ada project terus berhenti enggak. Terus gitu. Dan bisa mengasah keterampilan. Oke, sepakat itu ya. Belajar dimanapun, kapanpun. Mantap. Oke, ini apa nih Mas? Ini sebetulnya ini adalah kayak pintu lipat ya. Ini adalah box ini. Box simpan. Box simpan tapi ya. Dia bisa jadi apa ya, semacam tempat duduk kecil itu. Ya. Lebih tepatnya kayak multifungsi gitu ya? Ya, multifungsi. Nah, ya ini lebih banyak ke konstruksi ya. Cara pasangnya bagaimana. Kalau di 3D-nya kita nggak akan ribet memikirkan bentuk sambungannya. Yang penting teksturnya bagaimana. Nah, itu nanti kerjasamanya dengan animasi ya sambungannya harus bisa dikerjakan. Nah, itu. Kadang ketika masuk ke animasi dapat gambar dari bagian modeling, loh ini belum ada sambungannya gitu. Iya, konstruksinya apa gitu ya. Nah, itu kesepakatan aja. Biasanya kesepakatan. Kalau di sebuah biro yang memang itunya dipisahkan, seorang modeling itu biasanya sudah membuatkan sekalian sambungannya. Iya. Tapi kalau yang jadi satu tidak dipisahkan itu dia buatnya gelondongan. Nanti sambungannya biar animasinya yang buat, animator yang bikin. Berarti itu memang materi itu seharusnya sudah siap dulu ya. Nanti ketika masuk ke animasi, animatornya sudah langsung eksekusi. Seperti saya ketika ini juga salah satu materi ajar kuliah. Ini sudah saya siapkan modelingnya. Karena waktu itu pelajarannya adalah animasi, bukan belajar modeling. Jadi sudah saya siapkan, nanti mahasiswa tinggal menganimasikan, gitu. Dan tidak ada teksturnya, karena bukan pelajaran teksturing. Nah itu nanti beda lagi. Tapi ini ada yang dalam bentuk JPEG ada teksturnya, Mas. Yang kursi ini tadi, yang bangku kursi kecil ini tadi. Yang bentuk JPEG ada teksturnya. Jadi materi yang diberikan itu kalau animasi ya. Ada satu lagi yang filenya JPG. Nah, itu yang masuk ke teksturingnya. Oke, ya. Nah, berarti ketika memberikan materi pembelajaran terkait dengan animasi tadi itu untuk mempelajari tidak harus selalu semua diterapkan itu Mas ya. Jadi misalnya material aja. Animasi ya animasi aja. Masalah nanti ketika karena gini, kalau di dalam perkuliahan sebuah modeling ada teksturnya dianimasikan itu pasti lama. Betul. Jadi kasihan mahasiswanya nanti. Nah, ketika penilaiannya animasi ya udah animasi aja. Animasi aja. Bahannya udah saya siapkan.
bisa nggak kamu nganimasikan, intinya gitu. Oke. Nah, jadi udah dikasih bahan, tinggal dianimasikan. Oke, Nah, iya. tapi ada juga yang dia udah selesai terus, Pak saya mau bikin model lain, Model silakan lain. gitu. Nah ini Nah, tadi, ini. ya ini yang kalau ini yang pelajarannya teksturing. Teksturing ya. Teksturing. Tapi ada juga yang tekstur ini sudah dianimasikan. Nah itu ada juga. Jadi nanti tergantung. Biasanya kalau yang tekstur dianimasikan itu lihat jam kuliahnya. Jam kuliah. Kira-kira nyampe enggak? Nyampe. Iya. Biasanya saya uji coba dulu sebuah tekstur, saya animasikan itu lamanya kira-kira berapa. Nah nanti kalau nggak terlalu lama, misalnya paling lama saya ambil setengah jam, ya udah ini berarti saya bawa bisa gitu. Tapi kalau hampir mendekati 1 jam, wah saya lewati. Jadi animasi aja, teksturnya sendirikan. Gitu. Ya. Supaya mahasiswa juga bisa menerima beberapa materi. Jadi nggak habis untuk nunggu render gitu. Nanti akan banyak alasannya, Pak beli kopi Pak. Beli kopi. Apalagi di Unika ya. Dekat ya. Oke, berarti itu nanti semester 2 aja ya Pak Nono ya. Oke, nggak beli kopi dulu. Nah ini pasti terkait juga dengan RPS ya Pak ya. Kembali lagi ke RPS. Seperti Mas Dinu bilang tadi bahwa semuanya itu disiapkan. Iya. Oke, ya. Jadi memang untuk animasi, terutama untuk kelas animasi biasanya udah saya uji coba dulu. Kira-kira lama nggak ini? Kalau lama ya nggak saya kasih tekstur atau lightingnya saya kurangi. Gitu. Ya untuk yang ini juga, kalau ini saya ambil dari screenshot aja sih ini. Screen video dari 3D Max-nya. Prosesnya ya. Nah itu ada sebetulnya ketika kita membuat animasi entah itu pesawat, entah mobil ya, atau apapun juga itu sebetulnya ada sebuah jalur yang memang sudah kita buat. Ya buat ya. Jalur yang kita buat. Kemudian nanti kalau misalnya itu mau dibuat tabrakan juga bisa. Bisa ya. Jangan khawatir jalur itu pada saat dirender tidak akan kelihatan. Nah, karena ini belum dirender, karena belum masih dirender file ya, mentah masih file dari mentah. 3D Max-nya yang saya screen video. Oke. Nah ini kalau ini sudah masuk karakter Mas ya? Iya, baling-balingnya. Nah ini hanya belajar menggerakkan baling-baling utama dan baling-baling di ekornya. Oke, betul ya. Jadi ketika yang utama ke kanan, ekornya ke depan. Dibalik nanti, ekornya kiri, yang belakang ke belakang. Dibalik. Berarti perputaran baling-baling dan baling-baling utama dan ekor itu sesuai dengan real ya, real helikopter yang sesungguhnya ya kan, nggak asal muter ya. Kita jalan itu kan kaki kanan nggak mungkin dengan tangan kanan kan. Pasti kan gini. Harus belajar karakter juga ya pasti itu harus tahu. Apalagi belajar karakter manusia. Nah itu ya paling mudah memang manusia, karena itu ada diri sendiri. Ketika ya kalau ini. Nah ini merendernya yang agak lama karena shadow-nya kan ikut bergerak itu. Betul. Nah shadow-nya ikut bergerak. Betul. Shadow dari kipas anginnya kan dia ikut bergerak. Nah terkadang ketika faktor lighting itu sudah masuk, itu yang mempengaruhi lama tidaknya sebuah render. Mungkin Mbak Isti juga mengalami itu. Iya. Apalagi kalau banyak cermin dari. Nah iya. Lama sekali. Itu juga kenapa mejanya tidak terlalu mengkilat, supaya tidak memantulkan. Betul. Iya, karena kalau mejanya dibuat mengkilat lama. Iya. Pantulannya makin banyak. Karena itu tadi sebuah lighting itu dia menghitung shadow-nya per dot. Iya. Per dotnya, iya. Itu yang lama. Oke. Ya. Ada lagi? Oke. Ya. Nah, jadi yang dipelajari itu, wah ternyata kalau ngomong animasi itu, waduh, sangat ini banget ya. Tapi kalau udah passionnya di situ ya, saya kira, wah semakin asik ini untuk bisa membuat gambar 3 dimensi, gambar animasi. Oke. Nah, sekarang kita ngomong soal bagaimana proses belajar mengajar di Adpika. Karena ini kan ada 2 narasumber yang ngomongin soal bagaimana gambar 3 dimensi dan animasi itu berperan dalam pekerjaan. Nah, ini sekarang Pak Nono ini. Baik, terima Monggo kasih Pak Nono bisa menjelaskan untuk materi selanjutnya. Ya, saya
sedikit aja, nanti kita perbanyak dengan diskusi Iya, ya. betul Pak. Jadi apa yang ada di Adpika gitu ya. Iya. Teman-teman kalau mau bergabung di Adpika, ini yang join di Zoom kali ini, kalau mau ketemu Bu Isti dan Mas Hinu, bisa bergabung dengan kita, Pak. Wah, pasti itu ya. Nanti ketemu dengan Bu Isti dan Mas Hinu. Mas ini. Hinu. Baik, sedikit dari Adpika, kami perkenalkan bahwa Adpika itu adalah satu pendidikan vokasi diploma 3 ya, D3 kita D3, dan kalau boleh saya bilang itu satu-satunya di Semarang untuk desain interior ya, di Semarang. Terus slide-nya. Nah, ini kita ada satu prodi yaitu D3 desain interior, tapi kita ada 3 peminatan yaitu desain, manufaktur, dan manajemen. Next. Ini sedikit nanti sudah saya informasikan, kita adalah pendidikan vokasi yang ada di salah satu di Semarang dan mungkin hanya satu-satunya untuk desain interior. Next. Kita ada tiga jenis kelas reguler itu untuk kelas reguler pagi, biasa pagi itu kita jam kuliah pagi sampai sore dengan jadwal yang menurut sesuai dengan SKS yang ada. Jadi perlu kalau memang biasanya kalau misalnya ada beberapa mata kuliah yang 2 hari itu ya, itu satu pertemuan itu karena memang SKS-nya tinggi-tinggi ya, dan butuh praktek seperti tadi, praktek animasi, praktek render dan lain sebagainya. Terus kita juga ada kelas karyawan. Karyawan ini memang kita fokuskan ke karyawan-karyawan yang ke arah karyawan sebagai produksi furniture ya, furniture dan interior ya. Jadi pengen peningkatan lagi, pengakuan dan lain sebagainya, bisa masuk ke kelas karyawan. Atau kita ada juga kelas pelatihan. Nah, pelatihan ini kita ambil spot-spot mana yang kita perlu untuk diambil. Jadi tidak satu kurikulum full 3 tahun atau 6 semester, tapi beberapa materi bisa. Next. Nah ini ya, dari kebetulan Pak Derajat ini sebagai di sini untuk sekaligus di kemahasiswaan, jadi permintaannya banyak sekali Pak Derajat ya. Permintaan banyak sekali dan lulusan kita terbatas. Jadi makanya monggo silahkan bergabung dengan kita untuk kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau ya. Untuk reguler itu hanya 4,5 juta per semester. Kalau karyawan itu 2,5 juta. Karena karyawan itu nanti sistemnya online ya, jadi perkuliahannya secara online ya. Nanti kalau praktek ya praktek butuh bimbingan ya silakan kontak ke dosen-dosen pembimbingnya. Kurikulumnya next. Tahun pertama itu ada pengantar macam-macam ya. Kemudian ada desain interior hunian, kemudian ada perancangan produk dan dasar manufaktur. Nah, desain interior hunian itu sudah masuk ke, memang belum animasi tapi render sudah. Ya, animasi memang belum ya. Render sudah. Kemudian ada perancangan produk itu mendasari cara berpikir untuk merancang suatu produk ya, dalam hal ini furniture ya. Ya. Kemudian ada manufaktur, karena kita ada manufaktur karena core kita atau keunggulan kita di manufaktur furniture ini. Jadi nanti ada mata kuliah yang di bengkel. Kemudian semester 2 ada estetika, kemudian ada desain interior orang publik, desain furniture tunggal dan konstruksi perabot, konstruksi bangunan dan utilitas itu masuk di semester 2. Nah, ini sudah mulai kita kenalkan dengan animasi-animasi. Walaupun masih sederhana ya, Pak. Nah, masuk tahun kedua, masuk ke tahun peminatan ini. Ada beberapa mata kuliah yang di peminatan desain itu ada kenyamanan ruang. Tadi yang disebut Mas Hidun tadi soal pencahayaan, soal penghawaan, kemudian akustik itu masuk ke sana. Ya, kalau dulu bisa lebih dikenal dengan mata kuliah fisika bangunan, fisika ruang ya. Sekarang teknologi kenyamanan ruang. Kemudian ada desain adaptif dan personal, itu menyesuaikan dengan klien ya. Kemudian ada desain furniture tematik, kemudian ada desain interior retail dan komersial, desain furniture modul dan custom. Ini semuanya tentu butuh animasi-animasi produk ya, render dan animasi produk. Nah, yang kedua adalah peminatan manufaktur. Lah ini yang
yang eksekusi ini, bagian eksekusi ini ya. Jadi ada eksekusi dari desain-desain tadi. Ya. Ada efisiensi dalam layout produksi, kemudian ada otomasi produksi, kita kenalkan mesin-mesin CNC dan seterusnya. Ada perawatan mesin, ada perakitan dan finishing, ada lean manufacturing. Jadi bagaimana manufaktur yang hemat, yang menghasilkan produk yang bermutu, tapi bahannya yang minimal, seminimal mungkin. Kemudian ada juga yang peminatan SDM, manajemen ya. Manajemen ini mengelola bagaimana desain sampai ke manufaktur, sampai ke produk jadi. Jadi itu nanti ada SDM, biaya lingkungan, resiko industri interior, proyek interior, pemasaran dan branding, dan rantai pasok untuk industri furniture. Ini gambar-gambar yang kami tampilkan ini adalah hasil-hasil dari karya mahasiswa juga. Nah, tahun ketiga nanti ada magang. Magang itu 1 semester, Pak Derajat. 1 semester itu full magang di industri interior maupun furniture. Oke. Karena dipersyaratkan sekarang minimal 1 semester itu magang atau setara dengan 20 SKS. 20 SKS ya. Ya. Oke. Tema permintaannya juga Ya, apa namanya? betul. Ya. Secara regulasi dan permintaannya memang klop ya. Kemudian ada tugas akhir dan publikasi. Nah, ini salah satu hasil tugas akhir mahasiswa ini. Memang tidak saya tampilkan animasinya karena panjang sekali. Jadi saya cuplik aja gambar-gambarnya. Ya. Ini meja kafe gitu ya. Tapi dengan mobil yang dipotong. Mobil WW kombi gitu ya. WW kombi, Pak. Oke, next. Menarik ini. Nah, ini program-program pelatihan kita. Pelatihan ada pelatihan desain interior, ya itu ada dasar desain, pengetahuan bahan dan seterusnya. Kemudian ada pelatihan proses produksi, kemudian ada proses pelatihan pengelolaan produksi. Ya sesuai dengan tiga konsentrasi kita, ada desain, manufaktur dan manajemen. Next. Nah ini beberapa fasilitas kita. Memang kita sekarang baru dalam proses pembangunan. Di kampus di Mijen. Daerah BSB itu naik terus, itu memang dalam proses. Kira-kira ini perencanaannya kayak begini. Sementara kita masih di kampus Imam Bonjol, tapi dalam waktu dekat mungkin setelah bangunannya jadi kita akan migrasi ke sana. Ya. Ini praktek industri. Ya kita bekerja sama dengan salah satu perusahaan ya, dengan Viveri Group juga untuk mahasiswa bisa praktek langsung di industri. Di samping kita juga punya bengkel-bengkel produksi dan bengkel-bengkel untuk furniture. Gitu. Nah ini ada kemitraan kita, beberapa kemitraan, ya ada Viveri Group dan seterusnya. Terima kasih. Nah, itu aja Pak Derajat. Oke, baik. Wah ini semakin mengerucut ini sepertinya. Ya. Jadi tadi kita ngomong soal animasi, ngomong soal gambar 3 dimensi, dan ternyata di kurikulum kita yang baru, di kurikulum 2025 itu sudah mulai memunculkan materi-materi yang tentunya nanti disupport dengan gambar-gambar animasi dan 3 dimensi. Betul ya Pak Nono ya? Gitu ya. Satu lagi Pak, jadi sekalian animasi kita juga sesuai dengan info session yang sebelumnya, kita juga menerapkan AI. Untuk untuk proses desain dan proses produksi. Oke. Gitu. Ya. Oke. Ini masuk ke Q&A ya. Oke. Yang mana dulu nih? Di Zoom. Dari Mas Aryandi. Semester berapa diajarin animasi 3D desain begini, Pak? Jika saya bagian desain interior, apakah setiap kita ingin mendesain interior suatu proyek dalam suatu ruangan, apakah harus memiliki konstruksinya detail? Jika iya, berarti desain interior terlibat dalam produksi juga ya Pak. Nah ini monggo nanti bisa dijawab Bu Isti dan Mas Hinu, monggo. Dijawab siapa dulu Bu Isti, monggo. Kalau yang animasi tadi di semester berapa Pak? Render kita mulai di semester 1. Ya. Sudah mulai kita kenalkan render. Animasi mungkin semester 2 dan seterusnya kita mulai perkenalkan. Itu ya. Kalau soal interior, saya jawab iya. Kenapa harus memikirkan konstruksi? Iya. Karena saya punya, ya mungkin tadi yang Mas Hinu bilang idealis ya. Saya punya sedikit idealisme bahwa apa yang saya bikin secara ilustrasi itu sudah bisa dibuat. Jadi kadang saya memikirkan, ini nanti dipasangnya dengan bagaimana gitu.
Karena kalau kita bicara material tadi kembali banyak sekali variannya. Kayak tadi yang 3D yang saya buat di kamar tidur master itu ada beberapa yang memang kita cover lagi, kita tutup kolomnya atau apa. Nah itu juga saya berpikir, jangan sampai muncul lagi nanti pertanyaan. Kadang gini, kadang kita akan bertemu dengan klien yang bikin dengan kita juga design and build atau hanya desain aja. Kalau design and build saya gampang nerangan sama tukang saya sendiri gitu. Tapi kalau hanya desain berarti gambar saya cukup bisa dibaca dengan tadi tim kontraktor atau produksi bahwa oh ini bisa dibikin gitu. Oh ini pakai material ini. Kadang pun sampai material pun juga saya pikirkan. Karena mesti bertanya, ini pakai material apa ya? Kok nggak ada sambungan atau gimana? Dan sambungan pun kadang saya representasikan juga di dalam 3D. Jadi saya pikirkan juga nanti sambungannya sekian-sekian ini. Nanti bikin detail sambungan di sudut seperti apa. Itu seperti itu sih. Jadi memang saya pikirkan. Kalau saya memang pikirkan supaya apa yang kita buat itu tidak hanya menjadi gambar imajinasi. Tapi nantinya kan kalau interior kan harus dinikmati dengan yang tinggal di situ ya itu sih itu kalau boleh menjawab ya di sini makanya juga kita kan belajar konstruksi ya Pak ya entah itu konstruksi untuk produksi secara massal atau konstruksi untuk interior kita belajar keduanya kan tuh monggo ya saya kira itu menjawab ya semoga menjawab jadi memang perlu belajar ya memang itu harus kita lakukan ketika kita memang benar-benar ada di lapangan. Oke, next pertanyaan. Perkenalkan, saya Aldora, mau bertanya. Seringkali saya menemui 3D artis dan animator yang menggunakan Blender. Nah, sebenarnya secara fungsi lebih baik menggunakan software 3ds Max atau software lain semacam Blender. Terima kasih. Nah, ini sepertinya Mas Hinu ini yang harus menjawab ini karena terkait dengan animasi. Monggo Mas Hinu jawab. Iya, saya jawab siapa tadi ya? Aldora. Sebetulnya sama saja, mau 3D Max, mau Blender sama. Kemudian kalau dulu sebelum Blender itu pakai ada juga namanya Rhinoceros. Ya, Rhinoceros. Nah itu sebetulnya tampilannya untuk software animasi 3D itu hampir mirip-mirip semua. Hampir mirip. Cuma mungkin ada sedikit beda nama aja. Nama toolsnya beda. Iya, tapi hasil akhirnya yang dicapai sama. Ya, tapi kalau kita dari 3D Max kemudian mau dipindah ke Blender, ya itu ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Dan itu lebih baik kalau saran saya sih jangan. Kalau udah dari awal Blender ya Blender aja. Nanti project berikutnya next saya yang mau pakai 3D Max gitu. Atau saya mau pakai Rhinoceros. Karena dulu ada beberapa software yang saya gunakan, saya sesuaikan dengan projectnya. Itu tadi karena masalah rendernya tadi. Jadi kalau pakai Blender itu cenderung lebih cepat dibanding 3D Max. Iya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ketika satu project di Blender itu rendernya lebih lama dibandingkan 3D Max. Seperti itu. Jadi ya itu masalah idealisme ya. Masalah kebiasaan lagi. Betul. Dan kalau sebagai seorang desainer jangan pernah berhenti belajar. Betul itu ya. Software itu tidak cuma satu. Iya. Iya, seperti itu. Banyak harus banyak keponya, banyak dolan. Betul. Iya. Ya gitu. Mungkin saya jawab tadi ya. Oke, Mbak Aldora terjawab ya. Semoga menjawab. Lalu ada lagi, saya Dewi. Mau tanya ke Bu Isti. Wah ini Bu Isti. Bagaimana caranya melindungi karya 3D yang sudah kita buat dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab? Gambar 3D itu kan termasuk karya juga. Mungkin akan banyak plusnya untuk klien. Tapi jika kita melihat dari sudut pandang lain, bagaimana melindungi dari klien-klien yang mungkin hanya ingin mengambil ide desainnya? Terima kasih Bu. Nah ini Bu Isti, monggo Bu. Wah ini Mbak Dewi ini masternya saya ini. Pertanyaannya sangat membuat saya kikuk ini kalau kita ngomongin ide orisinil dan kemudian hak cipta ya. Berarti lanjutnya ke hak cipta. Satu saya dulu juga pernah kecolongan Bu Dewi. Jadi suatu saat saya bikin 3D.
Kesalahan saya memang saya waktu itu bekerja sama dengan suatu kontraktor. Kebetulan untuk mengerjakan renovasi di resto adalah di Semarang salah satu. Tiba-tiba ada satu kontraktor juga yang memposting hasil 3D saya. Saya bertanya, kok kamu punya 3D ini? Apakah kamu yang akan mengerjakan? Gitu. Nah, akhirnya saya telepon ke kontraktornya itu. Kenapa bisa orang lain punya gambar saya? Karena apa? Karena saya punya hak di situ. Saya yang meng-create, saya yang ngukur lapangan gitu kan. Terus akhirnya ditelusuri, ternyata memang ada permainan di dalam. Nah, itu suatu hal yang memang kadang sangat-sangat sering akan kita jumpai ya di proyek itu. Kedua, mungkin salah satunya memang ketika kita presentasi ke klien jangan memberikan soft file, itu penting sekali. Lebih baik kita berikan hard copy. Atau watermark. Watermark itu penting, identity brand kita. Kayak Segara Living itu adalah brand saya. Saya ambil dari nama anak saya, living itu kan hidup ya, kehidupan. Saya berharapnya tuh setiap interior tuh punya kehidupan. Di dalam satu ruang itu punya kehidupan. Itu seperti itu sih Bu Dewi. Kalau mungkin nanti kita bisa diskusi bareng dengan pengurus HDI juga ya, karena mengenai hak cipta. Karena sebenarnya itu sudah lagi digodok juga hak cipta. Jadi HDI itu pun ada kode etiknya juga. Kalau kita masuk dalam anggota HDI itu ada kode etiknya. Jadi kalau memang desain kita dipakai ya memang kita harus tegas-tegasan juga bicara dengan klien. Kalau desain kita dipakai berarti ada fee yang harus dibayarkan gitu kan. Jangan terus, karena banyak sekali sih kecurangan itu diambil. Saya sangat-sangat jarang memberikan file dalam resolusi besar. Satu. Kedua, selalu saya berikan watermark. Entah itu di tengah, meskipun itu agak transparan, itu tidak bisa dicuri. Ketika dia screenshot akan tahu ini produk siapa gitu kan. Nah itu juga branding di dalam medsos itu juga penting, orang jadi mengenal. Karena saya sangat takut untuk ngambil gambar dari orang lain terus kemudian di-post di media, padahal itu bukan punya kita. Itu kan sebenarnya salah satu salah satu kecurangan juga ya, karena itu ide orang lain itu. Itu sih Bu Dewi. Sejauh ini yang saya siasati dengan hal seperti itu. Jadi saya sangat jarang memberikan soft file ke klien dalam bentuk media yang besar kalau belum di-link. Benar ya Mas Sinu ya. Kalau belum selesai, belum deal-dealan, saya nggak akan bisa memberikan file soft file yang besar. Kecuali saya punya beberapa klien yang memang sudah sangat saya percaya sekali gitu. Nah itu seperti itu ya. Udah kayak saudara itu juga ada sampai berapa tahun dengan saya itu ada. Tapi kalau masih baru, terus watermark itu penting sekali. Mungkin disepelekan, tapi dari situ kita bisa melihat, oh ini ada branding dari kita punya. Tuh kalau 3D yang saya kan nggak berjalan ya Mas Inu ya. Kalau Mas Inu mungkin berbeda gitu. Itu sih Pak. Oke. Ya, saya kira perlu juga ya nanti suatu saat di sesi 2 mungkin entah kapan kita bisa mengundang narasumber gitu Bu ya. Ngomongin soal haki Pak ya, terkait dengan hak kekayaan intelektual. Nah, ini juga menjadi salah satu pembelajaran bagi kita semua yang nantinya yang berkecimpung di bidang interior designer dan furniture, bahwa kekayaan intelektual itu menjadi sangat-sangat penting. Jadi hati-hati ketika memberikan gambar gitu ya. Oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Perkenalkan, nama saya Wildan dari Bandung. Izin bertanya, apa peran gambar 3D dan animasi dalam meningkatkan kualitas desain interior dan furniture? Nah, ini bisa kolaborasi ya, Mas Inu atau Bu Isti. Mungkin Mas Inu dulu Mas. Monggo Mas. Iya, kalau untuk perannya ya sangat besar perannya. Ya, perannya sangat besar. Tetapi jangan salah, ada yang seorang desainer itu yang dia hanya seorang konseptor aja. Konseptor. Iya, banyak. Gambarnya coret-coret, tapi itu juga laku. Oh. Nah, itu perannya 3D dan animasi bagaimana? Nah, tapi jangan salah juga, waktu itu saya dapat orderan dari seorang klien karena dia mendapatkan hanya gambar coret-coret tadi. Oke. Saya cuma diminta tolong oleh klien untuk menganimasikan. Oke. Bisa nggak ini dianimasikan gitu? Temukan saya dulu dengan desainernya. Saya pengen ceritanya bagaimana kan gitu. Nah, setelah saya dengar runtutan ceritanya, saya animasikan. Gitu. Si desainer awalnya dia kaget aja sih ketika gambarnya akan dianimasikan. Gitu. Terus dia minta filenya. Saya bilang file saya udah dibeli sama itu. Jadi mintanya ke dia. Kan gitu. Nah, salah satu hal kita tadi. Ya. Jadi ya seperti tadi kita
meskipun itu sama-sama seorang desainer, ya apa ya, pelit bukan sih ya, tapi itu kan bikin animasi itu jerih jerih payah. payah. Berapa kopi yang saya habiskan, berapa bungkus rokok yang saya habiskan. Berapa KW Iya. Berapa KW listrik ya? Nah itu, terus tinggal saya minta filenya. Wah, gitu. enak banget ya. Iya. Padahal dia bukan klien kita. Iya. Nah, itu. Ya saya bilang itu aja, sudah dibeli sama itu. Jadi kalau mau minta ke dia, Oke. nah, seperti itu Ya, contohnya. Oke, jadi itu salah satu Perannya cara. sangat ya. besar. Ya. Perannya sangat besar dan untuk mengatasi itu ya kita harus menghargai karya kita sendiri, Mas ya. Iya, Ya, betul. Oke, ada pertanyaan lagi? Dan ini teknologi kan berjalan. Nah, ya. betul. Kita melek ya. Melek ya. Mau nggak mau kalau kita lihat di medsos itu wah 3D-nya 3D-nya bagus, keren, ya, ya, kan? betul. Ada maknanya. estetik sekali ya kan. Iya. Oke, wah ini. Rakitan meja Rakitan, kursi kan, orang udah kalau di R&D baru lihat rakit kursi ini udah kebanyakan Udah. pakai kayu ini, pakai Wah. kayu ini ya Berkembang lagi. Oke. Ini perkenalkan, nama saya Wiam Bima. Saya izin bertanya kepada Bapak Ibu yang profesional mengenai penggunaan AI. Bagaimana menurut Bapak Ibu, apakah para desainer di masa depan akan tergantikan oleh hasil AI? Karena sekarang hanya dengan gambar kerja 2D, orang awam dapat mengubah menjadi render dan animasi. Wah, ini pertanyaannya banget ya. Oke, monggo Mas Inu mungkin bisa menjawab, Mas. Kalau tergantikan mungkin enggak ya. Enggak ya. Tapi terbantu ya. Terbantu ya, betul. Nah, terbantu betul. ya. Tapi kalau tergantikan enggak. Karena biar bagaimanapun ketika kita udah bicara masalah feeling, itu AI nggak punya loh. Iya. Ya betul ya. Lebih ke iya. Bergantung Library-nya iya. Itu ketika kita mulai mendesain itu kan feeling juga bicara. Nah, itu yang tidak tergantikan. Tapi kita cukup terbantu. Nah, jadi kita jangan menolak AI juga. Jangan menolak AI. Di Jangan balik takut, AI itu ya manusia itu sendiri ya. Iya. Betul. Iya, kita cukup terbantu memang. Tapi tergantikannya sih enggak. Oke. Berarti tidak tergantikan ya. Ya, oke. Ada saling support. Ada pertanyaan lagi? Wah, ini pertanyaannya 100 pertanyaan ini. Dalam membuat desain sudah pasti harus mengenal bahan yang akan dipakai. Bagaimana cara memperkaya referensi bahan itu, termasuk apabila akan di finishing dengan cat. Nah ini Bu Isti, monggo Bu Isti. Jawab. Kenapa? Oh Mas Anto Krisnawan. Oh Mas Anto, saya coba jawab. Tadi pertanyaannya sudah dijawab Mas Hinu secara tersirat. Dolan. dunia interior itu erat kaitannya dengan dunia arsitek. Terus sekarang kita itu sangat dimudahkan dengan media yang terus berjalan, mau itu ada media sosial, itu Instagram, TikTok, kemudian di Instagram itu pasti ada promo atau ada pameran material, pameran kemudian banyak sekali pameran material. Kalau kita bicara material kan banyak sekali ya. Itu kalau kita lihat di Instagram itu banyak banget material-material baru. Terus kemudian referensi banyak sekali sih kalau untuk ngomongin material. Kalau saya seneng dolan sama dengan Mas Hinu itu. Kalau di Semarang mungkin di beberapa toko material, saya suka main. Kalau saya lagi putek dengan gambar, desain, saya dolan ke toko material. Dolannya bukan ke mall, serius. Saya kalau ke mall itu pusing karena saya bukan tipikal yang suka shopping, Mas. Tapi kalau saya main ke material itu, waduh ya ternyata materialnya ada baru gitu. Terus ya bergabung dengan HD itu saya juga punya banyak pengetahuan. Bu, ada material baru, kita boleh kenalan. Besok tuh juga udah ada yang pengen mengenalkan saya produk yang baru juga. Nah itu saya gitu. Banyak dolan, kalau ada pameran material datang, kalau ada brand-brand baru yang lagi promo atau lewat Zoom atau apa, ikuti. Kayak di kelas beberapa kelas-kelas merek tertentu itu biasanya suka memberikan kelas-kelas pengetahuan. Nah, di situ nanti kita jadi makin banyak pengetahuannya. Yang penting juga dolan sih. Kalau di Semarang ini kan ada, sekarang Semarang udah banyak banget. Nggak kayak zaman dulu ya kan. Apalagi sekarang kalau mau pergi tinggal nge-Grab. Ya, tinggal pakai aplikasi selesai gitu. Itu sih semoga cukup menjawab ya. Penting. Wah, itu kalau soal material itu mengingatkan kita dulu
pura-pura saya mau ngerancang mendesain ini Pak, saya butuh katalog nih. Wah. Kalau dulu sangat susah ya Sangat Pak. susah, Kalau betul ya. sekarang kok diberikan cuma-cuma. Wah, sekarang diberikan cuma-cuma. Benar. Bahkan produk knowledge datang ke Adpika pun memberikan Iya, betul. Kalau dari materi-materinya ya. Saya sering bekerja sama sih Pak dengan beberapa brand Iya. Pak ya. Kita datang untuk bawa kunjungan mahasiswa. Betul. Nah, kalau teman-teman masuk di Adpika akan sering banyak dolan ya. Kemarin kita kemana Bu? Boleh nyebut brand enggak ini? Ke salah satu info session kedua. info session kedua tamu kita ya. Itu main ke sana. Main ke sana, salah satu produk apa? Aksesoris interior ya. Nah, itu memang materi kuliah. Betul untuk mengenal produk-produk yang lain. Ada lagi pertanyaan dari Aldora. Ini pertanyaan terakhir nih ya. Saya mau bertanya lagi, mungkin terkesan agak melenceng. Saya pernah membaca sharing orang lain di internet terkait pekerjaan dan profesi dia dalam dunia interior yang kebetulan dari luar negeri. Dia cerita upahnya cukup besar, maksudnya sebagai 3D artist dan interior designer. Karyanya sangat amat dihargai, bahkan sampai memiliki harga jasa yang cukup tinggi. Bagaimana jika di Indonesia ya? Bagaimana cara meniti karir sehingga jasa kita dikenal sampai internasional? Karena sejauh yang saya tahu, hasil karya di Indonesia kurang dihargai. Atau apakah di Indonesia sudah ada kemajuan sehingga karya-karya mulai dihargai? Terima kasih. Wah ini monggo dari asosiasi. Ya, saya jawab. Monggo. Nanti dari Mas Dino juga punya pengalaman. Ya, saya punya pengalaman. Kalau tadi yang mungkin konteks temannya bertanya itu mungkin dari aplikasi atau dari web online dari luar negeri. Tapi itu tidak mudah, saya bilang. Saya tidak mudah. Saya juga pernah mencoba. Kita harus kayak ngepin berkali-kali, kita ngasih portfolio, terus kemudian itu juga nggak mudah. Salah satu yang harus kita pasti punya adalah skill bahasa. Dan kemudian waktu. Itu ada jam terbangnya juga, sama. Termasuk yang tadi Mbak tanyakan tentang menghargai desain, ya itu juga prosesnya nggak mudah. Kita membranding diri kita itu kan nggak mudah juga kan, pasti ada stepnya. Kapan nilai kita dihargai ya? Kita juga harus benar-benar mampu membawa diri kita dengan baik. Kalau saya bilang, ketika kita mengeluarkan desain tertentu, orang juga apresiasi. Oh, hasilnya seperti ini. Ternyata bagus. Ternyata memang dalam konteksnya kita menjaga hubungan yang baik. Nah, dari seperti itu, kalau saya juga boleh bilang bahwa prosesnya saya juga tidak langsung ya Mbak. Semua itu ada prosesnya. Ada konsultan yang dari nol, dari bawah sampai sekarang terkenal. Itu juga banyak sih. Kalau kita ngomong konsultan desain interior di Indonesia, tadi dibilang kurang dihargai, enggak juga sih. Banyak sekali yang sudah bisa menjual namanya dengan lebih baik. Karena balik lagi ya, kredibilitas kita sebagai seorang profesional itu juga dihargai. Juga kita dituntut untuk bisa menjaga hubungan yang baik dengan siapapun. Kalau saya bilang sih Pak. Nah itu juga menambahkan value kita sih. Otomatis juga orang mau nawar juga sungkan kan. Ya tadi saya bilang, apakah 3D penting? Penting. Kalau 3D-nya kita kurang menarik, orang juga maaf loh, jadi nggak tertarik juga kan ke kita gitu kan, semacam itu. Kayak Mas Hino coba. Di-hire dengan Simon itu satu produk dibayar berapa, padahal satu produk itu dia bisa menjual berapa kontainer kan semacam itu. Goalnya Simon kan seperti itu kan, itu kan ada kesinambungan ya Mas ya, bener ya. Kalau boleh menambahkan loh Mas, ini dari kacamata saya loh ya, karena saya dulu juga diekspor juga, mungkin bisa menambahkan dari kalau konteks saya yang saya alami dari konsultan seperti itu sih. Iya. Saya tambahkan sedikit mengenai patokan harga. Nah itu tadi kembali ke kita boleh idealis tapi egonya janganlah. Oke, ya betul. Di satu proyek misalnya nih, saya per detik dapat 1,5 juta, tapi nggak bisa itu saya taruh di proyek yang lain gitu. Di proyek lain saya cuma dikasih 100.000, ya bisa saya terima karena di situ saya tidak bikin konsep, saya tidak bikin baru. Bahannya saya bisa pakai dari sini masuk sini. Jadi saya ketika sudah karena gini, ada seorang desainer itu ketika sudah mendapatkan sebuah nilai nominal yang lumayan, misalnya per detik 1,5 juta, dia nggak mau terima 1.400.000 tuh nggak terima gitu, minimal 1,5. 1,5 ya? Ada yang gitu. Iya, ada dan banyak. Nah itu seharusnya jangan ya. Jadi dia egonya masih tinggi. Idealisnya oke lah, tapi egonya tolong jangan. Iya, karena klien itu kan juga beda-beda.
Kita komunikasi dengan klien, kemudian oh ini saya bisa pakai material ini, saya pakai tekstur ini. Ditawar 400 misalnya per detik, ya udah diterima. Asal make sense kan, bisa beli kopi, bisa bayar beli, token. Bayar token. Ya itu aja. Jadi semuanya bergulir seperti itu aja. Oke, ya. Saya kira terjawab ya pertanyaannya tadi ya. Jadi idealis boleh, tetapi jangan egonya jangan. Nah itu tips, hints-nya kita hari ini nih. Oke, kita masih ada waktu 10 menit. Kita bisa melihat untuk video tayangan dari karyanya Mas Inung. Kalau ini animasi, tapi yang terakhir dia ada materialnya. Material ya. Sebetulnya ini dikemas dalam satu software yang sama, sehingga ketika kita mulai pada saat dianimasikan tidak ada materialnya itu, karena berat. Betul. Iya, karena berat. Karena ini materi di kelas. Nah, ketika dia sudah menjadi bentuk, dia berubah ada materialnya. Nah, itu salah satu mengantisipasinya seperti itu. Oke. Nah, kalau untuk project ya dari awal ada materialnya nggak masalah ya. Nah, tapi kalau untuk misalnya nanti adik-adik mahasiswa belajar, rekan-rekan mahasiswa belajar itu kan nggak usah yang memakan waktu panjang. Yang penting logika konsepnya paham. Oke, seperti itu. Oke, ini nggak sabar ini. Pengen ketemu mahasiswa lagi nih. Ketemu mahasiswa lagi nih. Buruan daftar aja ya. Nah, itu akan memberikan asik ini. Nah, ini apalagi nih Mas Inung? Ya ini juga hampir sama sih intinya. Kalau ini screen video dari 3D Max-nya langsung. Ini waktu itu karena ada pertanyaan engselnya ikut animasi enggak gitu. Oke, ya. Ya otomatis engselnya ikut bergerak. Ikut bergerak ya. Ikut bergerak. Oke. Kalau ini munculnya animasi dulu, baru dibuat gambar kerjanya. Oke. Iya. Jadi ketika kita mengerjakan itu kan bisa dari gambar kerja ke animasi, atau dari sebuah konsep yang animasi seperti ini nanti kita breakdown jadi gambar kerja. Ya. Berikutnya bisa Mas videonya. Berikutnya ada Mas. Oke, kurang lebih juga hampir sama. Ya ini di gambar kerjanya seperti ini aja gambar kerjanya. Ketika saya terima, nah, ya terus dianimasikan seperti ini. Belajarnya dari yang sederhana-sederhana aja. Nggak usah terlalu memikirkan terlalu kompleks gitu kan. Nah, yang nanti penting pelan-pelan tekniknya tahu ya. Tekniknya tahu, nanti kalau sudah jadi kebiasaan akan berkembang sendiri. Oke. Wah, itu menjadi strategi pembelajaran juga ini nanti. Oke, itu tayangan terakhir ya dari Mas Inung. Baik, saya kira ini kalau kita teruskan, waduh ini menjadi sesi yang sangat panjang ini. Tentunya nanti kita akan ada sesi tersendiri gitu ya. Atau karena ini bukan sesi tutorial ya. Jadi kita baru mengenalkan dulu supaya teman-teman ini penasaran, wah diajarkan apa enggak nih di Adpika ini. Ya daftar dulu aja ya. Yang pasti kalau teman-teman pengen belajar 3D animasi dan gambar 3 dimensi ya, daftar aja di Adpika dan itu pasti akan diberikan ya, karena itu akan menjadi menarik ketika bisa ditampilkan, ditawarkan ke klien bahwa itu menjadi sarana yang penting untuk kebutuhan bekerja kita nantinya. Namun jangan lupa ya, jangan mengutamakan idealisme. Idealisme boleh, sorry ya, tetapi ego jangan. Oke. Ya, saya kira sekian dulu untuk ada tambahan.
Closing statement, oke, monggo Bu, closing statement. Nggak ada? Nggak ada. Pak Nono. Monggo. Oke, terima kasih. Jadi menggarisbawahi tadi bahwa silahkan rame-rame bergabung di Arpika. Arpika, betul. Khusus pendaftar hari ini kami beri diskon 10%. 10%. Wow. 10%. Mantap nih. Dan kami juga berikan fasilitas nanti yang mendaftar di Arpika mendapatkan lisensi software dari Autodesk. Wah, ini. Itu versi edukasi. Nanti betul. kita akan memberikan secara free. Wah, Autodesk itu banyak sekali, ada Banyak AutoCAD, sekali. ada 3D Siap. Max, Wah. ada Revit, ada Maya dan Siap. sebagainya. Iya. Itu sebagai fasilitas fasilitas. mahasiswa di Arpika. Oke, Gitu ini aja, Pak. ini aja belum mulai udah banyak sesuatu, banyak sarana yang bisa ditawarkan ya Pak Nono ya. Oke, terima kasih. Statement terakhir Mas Dino ada? Statement saya ya udah tadi diulang-ulang tadi. Idealis boleh, Iya. ego jangan. Karena kadang kan saya sedih aja kalau berantem dengan klien hanya gara-gara ego. Ego, oke. Ya, dan desainer merasa bahwa saya udah belajar susah, saya harus mahal gitu. Oke, betul. Gitu. Wah, harus fleksibilitas. Kita harus fleksibel. Oke, wah filosofis banget ya. Oke, baik. Saya kira sekian dulu teman-teman untuk info session kita yang keempat ini. Wah luar biasa sekali. Nah, bagi teman-teman yang tertarik masuk di Akademi Teknik Pika, silahkan bisa kontak ya di mana ini? Oh, nanti di informasi bisa langsung klik aja di www.atpika.ac.id. Di situ tadi teman-teman banyak sekali informasi terkait dengan pendaftaran. Oke, saya kira kita cukupkan dulu untuk sesi kita pada hari ini. Akhir kata, tak ada gading yang tak retak. Kalau retak jangan dilem ataupun dipelitur, itu kata saya. Saya Derajat Jati Purnama mengabarkan dari Akademi Teknik Pika Semarang. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Dadah.